Bab 941. Pada minggu berikutnya, Tang Wulin mengikuti Long Yuxue saat ia mengumpulkan lebih banyak informasi tentang makhluk abisal. Ada banyak hal yang harus dia pelajari tentang makhluk-makhluk ini dari pesawat lain. Sebagai contoh, ia harus memahami perbedaan ras, bakat mereka yang berbeda, cara bertarung yang unik, serta poin-poin penting mengenai pertempuran di terowongan. Setiap hal kecil sangat penting. Namun, bagi Tang Wulin, pelatihan seperti itu mudah. Jika yang harus dia lakukan adalah mengumpulkan pengetahuan, dia bisa melakukan pekerjaan singkat dengan kekuatan ingatan dan pemahamannya. Long Yuxue heran melihat bahwa orang ini bukan hanya pejuang yang tampan dan kuat, tetapi pikirannya juga sangat fokus. Dia sepertinya bisa mengingat semua yang dikatakannya dalam waktu singkat. Dia juga dapat menyimpulkan hal-hal lain dari satu fakta dan mengajukan pertanyaan yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Dia bahkan harus berkonsultasi dengan ayahnya tentang beberapa detail sebelum dia bisa memberikan jawaban yang benar. Setelah minggu itu, keduanya menjadi lebih akrab satu sama lain, dan Tang Wulin memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kondisi pasukan Dewa Darah. Meskipun Blood God Army disebut sebagai tentara, pasukannya hanya dibagi menjadi dua divisi. Salah satunya adalah Divisi Darah. Nama mereka berarti bahwa mereka akan mengambil darah dan bertarung sampai akhir, tidak pernah mundur bahkan jika itu berarti membuang nyawa mereka. Tanggung jawab utama Divisi Darah adalah untuk melibatkan makhluk abisal dalam pertempuran langsung. Su Weitao adalah komandan Divisi Darah. Divisi lainnya adalah Divisi Dewa, yang terdiri dari unit spesialis. Itu termasuk unit tempur Mesya, unit yang berspesialisasi dalam operasi senjata berat dan pertahanan, dan berbagai prajurit yang melayani tujuan tambahan selama pertempuran. Meskipun hanya ada 2 divisi di seluruh pasukan, ada 5 resimen dalam setiap divisi, dan dapat dianggap sebagai divisi independen yang berwenang. Meskipun jumlah orang yang bertemu Tang Wulin sedikit dan jauh di antara keduanya, jumlah sebenarnya prajurit di seluruh tentara Dewa Darah, personel tempur dan personel logistik termasuk, 25.000. Meskipun mereka tidak sebanyak pasukan standar, mereka semua adalah elit dari elit. Biasanya, pasukan bersenjata yang hebat, seperti Korps Angkatan Laut Nordsea, terdiri dari setidaknya 3 pasukan, yang berarti mereka 100.000 orang kuat. Karena pasukan Dewa Darah dapat membentuk pasukan tempur dengan hanya 25.000 orang, orang bisa membayangkan pentingnya dan kekuatan sebenarnya di medan perang. Long Yuxue dengan bangga mengatakan kepada Tang Wulin sebelumnya bahwa jika mereka mengerahkan mereka dalam pertempuran yang sebenarnya, tentara Dewa Darah pasti dapat menghancurkan tentara lain yang dimiliki federasi. Kondisi yang keras dan peluang pertempuran yang cukup di sini telah membentuk pasukan ini sampai benar-benar menyerupai Dewa Darah, jadi kepiawaian tempur mereka yang hebat. Dinas rahasia di mana Tang Wulin berada di bawah yurisdiksi Divisi Dewa, tetapi itu tidak termasuk dalam 5 resimen divisi. Itu langsung di bawah pos komando dan bekerja sama dengan laboratorium penelitian militer. Mereka terutama melakukan misi yang tidak bisa dilakukan oleh unit tempur. Secara relatif, mereka berada pada risiko yang lebih tinggi. Karenanya, mereka yang dapat bergabung dengan Secret Service adalah yang terbaik dari yang terbaik. Pada dasarnya, kamu mengerti segalanya tentang balapan abisal. Yang tersisa adalah kamu harus mengalami apa yang telah kamu pelajari dalam pertempuran yang sebenarnya. Untuk pelatihan khusus berikutnya, aku akan membawamu untuk melihat bagaimana unit tempur bertarung. Kamu harus berbaur secepat Anda bisa. Meskipun kami dari Secret Service, Anda akan berakhir di unit tempur cepat atau lambat. Ini akan bermanfaat bagi kemajuan karir masa depan Anda jika Anda membiasakan diri dengan cara mereka bertarung, Long kata Yuxue kepada Tang Wulin. Baiklah, kapan kita akan pergi? Tang Wulin bertanya dengan penuh semangat. Long Yuxue menjawab, mari kita pergi besok. Ngomong-ngomong, bagaimana ruang tempat Anda datang? Jangan Anda mengecewakan saya mempertaruhkan semua kekayaan saya pada Anda. Seperti kata pepatah, tinju petinju harus tetap pada tugasnya, dan mulut penyanyi tidak boleh istirahat. Sebagai pandai besi, itu akan menjadi kerugian besar baginya jika dia tidak bisa berlatih menempah hanya karena dia berada di tentara. Namun, tidak mudah baginya untuk menemukan ruang penempaan. The Blood God Army ditempatkan jauh di dalam pegunungan Endeles. Sumber daya di sini langka. Hanya ada 3 kamar penempaan di tentara, dan mereka digunakan secara eksklusif oleh pandai besi resmi. Mereka terutama terlibat dalam pemeliharaan Mesya. Tang Wulin memiliki persyaratan lebih tinggi untuk ruang tempat.
Misalnya, dia menginginkan meja tempat terbaik dan berbagai peralatan bantu. Dia telah membawa banyak logam langka sendiri. Apa yang dia butuhkan selanjutnya adalah cukup ruang baginya untuk benar-benar menempa. Tanpa ragu, dia jelas tidak dapat menyelesaikan semua ini karena dia tidak memiliki kesanggupan militer. Orang yang dia kenal dan bisa membantunya tidak lain adalah orang yang berdiri di hadapannya sekarang. Long Yuxue dengan murah hati menghabiskan keberanian militernya. Dengan tambahan jaringannya di ketentaraan, dia membantu Tang Wulin dalam membangun ruang penempaan ini. Namun, permintaannya bukan untuk Tang Wulin untuk membayar di sini dengan bunga di masa depan. Sebaliknya, dia ingin menjadi pemegang saham dengan investasinya, memiliki 50% saham. Di masa depan, pahala yang diperoleh Tang Wulin melalui penempaan akan dibagi rata di antara mereka. Dengan kepribadiannya yang pelit, Tang Wulin tidak akan pernah menyetujui persyaratan ini jika itu adalah orang lain. Namun, dia adalah pendatang baru di sini dan orang asing bagi segalanya. Selain itu, Long Yuxue benar-benar ingin membantunya. Dia juga bisa mengatakan bahwa ketika Long Yuxue mengatakan bahwa dia ingin menjadi pemegang saham, itu jelas karena dia tidak memiliki kesopanan militer sekarang, dan dia tidak dapat dipromosikan setelah mendapatkan jasa. Perbuatan baik harus dibalas dengan kebaikan. Kalau tidak, siapa yang akan tertarik melakukan perbuatan baik? Jaringan Long Yuxue cukup untuk membantu Tang Wulin dengan cepat memperluas pasarnya. Dengan kondisi ini, Tang Wulin praktis langsung setuju. Long Yuxue telah menamai bengkel penempaan mereka Long Tang Workshop. Tang Wulin menjawab, "Bengkel sudah siap, bos, sehingga Anda dapat mulai menerima pesanan. Selama ini tentang penempaan, saya bisa melakukannya. Tentu saja, hanya jika harganya masuk akal, dan kami hanya berbisnis dengan jasa. Anda dapat memutuskan biaya, hanya biaya sesuai dengan kesulitan penempaan." Petik 2. Baik, Long Yuxue tersenyum dan berkata, "Aku akan menemukan sesuatu untuk kamu lakukan sebelum memulai pertarungan yang sebenarnya. Setidaknya kamu bisa mendapatkan uang saku. Apakah kamu gratis di sore hari? Aku punya pekerjaan untukmu sekarang. Melayani mesia dan senjatanya berharga lebih rendah daripada prajurit. Kami akan mengenakan biaya lebih rendah dari bengkel layanan tentara, dan saya jamin bisnis kami akan berkembang. Tetapi seberapa bagus keterampilan menempa Anda?" Petik 2. Tang Wulin memukul dadanya sendiri. "Itu tidak akan menjadi masalah. Aku bisa menjamin kualitas dan kecepatannya. Aku tidak takut terlalu banyak pekerjaan." "Baiklah, kalau begitu kamu harus bersiap-siap sekarang. Setidaknya kita harus membiarkan kamu mendapat cukup pahala sehingga kamu akan punya cukup untuk membeli makanan sendiri," kata Long Yuxue saat dia berjalan keluar dari ruangan. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kamu harus menemukan lebih banyak bisnis karena aku makan banyak." Mereka berdua berbicara dengan gembira dan berpisah setelah mereka keluar dari asrama Long Yuxue. Tang Wulin akan melihat bengkel penempaannya dan membuat persiapan akhir ketika seseorang menghalangi jalannya. Dia memiliki lencana letnan kolonel di bahunya. Tatapan Jiang Wuyue terhadap Tang Wulin jelas sedikit bermusuhan. Dia telah memperhatikan bahwa Tang Wulin telah sering mengunjungi asrama Long Yuxue baru-baru ini. Meskipun adik perempuannya sudah mengetahui bahwa ini terutama karena pelatihan Tang Wulin di bawah Long Yuxue sebagai rekrut baru, Jiang Wuxue masih merasa tidak nyaman tentang hal itu. Ada banyak dinasti di tentara Dewa Darah. Yang disebut keluarga dinasti adalah mereka yang leluhurnya juga tentara di sini. Anak-anak mereka telah mengikuti jejak mereka selama beberapa generasi. Secara alami, mereka membentuk dinasti militer. Keluarga-keluarga ini memiliki status tinggi dalam tentara Dewa Darah. Misalnya, keluarga Panjang, yang berasal dari Long Yuxue, memiliki 100 anggota di pasukan. Jiang Wuyue dan keluarga Jiang Qiyue juga sama. Keluarga mereka memiliki hubungan dekat. Jiang Wuyue menyukai Long Yuxue sejak dia masih kecil, tetapi dia memiliki julukan Slug, mungkin karena dia selalu memiliki hidung berair ketika dia masih kecil. Long Yuxue sangat tidak menyukainya, dan dia selalu bersikap dingin padanya. Sekarang mereka sudah dewasa dan pada usia di mana mereka seharusnya membentuk keluarga mereka sendiri, hati Jiang Wuyue menjadi semakin berat. Namun, Long Yuxue sedingin es dan berduri seperti landak. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dekat dengannya. Tang Wulin hanya berada di sini untuk waktu yang singkat, tetapi Jiang Wuyue sudah bisa melihat bahwa senyum yang tidak dapat dia lihat bahkan setahun sekali telah muncul untuk Tang Wulin beberapa kali.
Bagaimana mungkin dia tidak iri pada hal ini? Tang Wulin, Jiang Wuyue memanggil dengan suara berat. Selamat siang, perwira senior. Tang Wulin berdiri memperhatikan dan memberi hormat kepada Jiang Wuyue. Bab 942. Tidak apa-apa, cukup dengan basa-basi. Saya tidak berbicara kepada Anda sebagai perwira senior sekarang, tapi pria ke pria, kata Jiang Yue dengan suara rendah. Setiap inci Tang Wulin tahu persis mengapa Jiang Yue ada di sana. Dia tidak bisa menahan senyum. Jadi, apa urusanmu denganku? Jiang Yue langsung menuju pokok permasalahan. Aku sudah menyukai Yuxue selama bertahun-tahun sekarang. Aku ingin menantangmu untuk pertarungan 1 lawan 1. Jika kamu menang, aku akan meninggalkannya sendirian. Jika kamu kalah, dia menggaruk tangannya, kepala ketika dia memikirkan hal ini, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata. Tang Wulin berpikir bahwa dia akan mengatakan bahwa dia ingin dia meninggalkan Long Yuxue sendirian jika dia kalah. Jiang Wuyue bergumam pada dirinya sendiri, Yuxue bukan objek, jadi saya tidak berpikir kita bisa memberikannya satu sama lain. Lupakan saja, aku hanya tidak menyukaimu. Mari kita bertarung tanpa membicarakan hal lain, aku ingin mengalahkanmu. Sesederhana itu, apa kau punya nyali? Kami akan melakukannya di ruang pertempuran. Tang Wulin hampir meledak tertawa. Orang ini jujur pada suatu kesalahan. Petugas senior, pertama izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Saya punya pacar. Petugas senior Long dan saya hanya berteman. Kami tidak memiliki jenis hubungan yang Anda pikirkan. Selanjutnya, petugas senior, jika Anda benar-benar ingin mengalahkan aku tidak akan terlalu menentangnya. Aku bahkan tidak akan memukulmu kembali. 100 poin pantas untuk 1 pukulan. Bagaimana kedengarannya? Petik 2. Jiang Wuyue tertegun. Kamu punya pacar. Kemudian, ekspresinya langsung berubah ganas. Wah, kamu tidak bisa berpikir tentang menginjak 2 kapal dengan 1 kaki. Tang Wulin tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Sungguh melelahkan berbicara dengan orang yang jujur. Baiklah, perwira senior, aku akan bertarung denganmu. Tapi karena kita seharusnya tidak menggunakan perwira senior. Seolah taruhannya, kita tidak bisa hanya bertarung. Kita akan bertaruh dengan poin prestasi. Bagaimana itu? Aku akan membiarkan Anda mengatur jumlahnya. Petik 2. Jiang Wuyue mengangkat alisnya dan berkata, poin pantas. Apakah Anda punya permulaan? Tang Wulin menjawab, hanya karena saya tidak punya sekarang, itu tidak berarti bahwa saya tidak akan punya di masa depan. Anda lihat, saya telah diberi pangkat Letnan 2 meskipun saya baru saja tiba di sini, itu membuktikan bahwa saya memiliki beberapa potensi. Jika saya kalah, saya akan mendapatkan beberapa poin jasa untuk membalas Anda di masa depan. Jiang Wuyue memikirkannya, baiklah, aku akan membayar untuk ruang pertempuran. Lalu, aku akan bertaruh 1000 poin denganmu. Apakah kamu permainan? Tang Wulin berkata, 1000 suara agak terlalu kecil, bukan begitu. Jika dia ingin dipromosikan dari Letnan 2 menjadi Letnan pertama, dia akan membutuhkan 10.000 poin prestasi. Bagaimana dia bisa mendapatkan 10.000 poin prestasi? Dengan makhluk abisal seperti kelelawar cakar 4, membunuh satu pun akan memberinya 10 poin. Dia perlu membunuh ribuan dari mereka. Sedangkan makhluk abisal seperti Baan akan memberinya 2.000 poin prestasi. Jika dia melakukannya dengan bertarung dalam pasukan banyak, Blood God Army memiliki sistem uniknya sendiri. Poin prestasi akan didistribusikan berdasarkan kontribusi masing-masing anggota selama pertempuran. Kamu pikir 1000 itu kecil? Kamu baru saja bergabung dengan kami, dan kamu mungkin bahkan tidak akan mendapatkannya dalam 2 atau 3 bulan. Anak muda, apakah kamu berencana untuk kehilangan bahkan pakaian dalammu? Kata Jiang Wuyue dengan tajam. Ketika mereka makan bersama tempo hari, Tang Wulin melahap lebih dari 3.000 poin prestasi. Hatinya masih sakit ketika dia memikirkannya. Tang Wulin berkata, baiklah kalau begitu. Dia tidak ingin menggertak orang yang jujur. Dia akan puas dengan yang kurang. Kekuatan jiwa Jiang Wuyue adalah tentang pangkat 6 cincin. Satu-satunya lawan 6 cincin yang benar-benar memberi Tang Wulin kesulitan adalah Long Yue, jadi dia yakin akan menghadapi Jiang Wuyue. Ayo pergi. Jiang Wuyue jelas merupakan seorang go-getter. Dia berlari ke tempat tinggal tentara Dewa Darah, membawa Tang Wulin bersamanya. Tempat tinggal yang disebut adalah rumah yang sangat besar. Kamar-kamar di dalamnya semuanya saling terhubung.
Ketika mereka tidak melakukan misi, disinilah tentara pasukan Dewa Darah dilatih, menghibur diri, dan santai. Ada berbagai fasilitas di dalamnya. Tentu saja, ada juga ruang pertempuran yang disimulasikan pertempuran sebenarnya. Karena masih pagi, tidak ada banyak orang di tempat tinggal. Hanya ada beberapa prajurit yang sedang berlatih atau bersantai. Biaya menyewa ruang pertempuran adalah 50 poin jasa per jam. Semua yang ada di sini harus dibayar dengan poin prestasi. Tujuannya adalah untuk memotivasi para prajurit untuk bertarung dengan berani. Jiang Wuyue menggesek gelang logamnya di pintu ruang pertempuran, dan 50 poin pantas secara otomatis dikurangi. Tang Wulin juga memiliki gelang seperti itu. Itu disebut gelang Dewa Darah dan perangkat yang sangat nyaman. Itu bisa menyimpan informasi pribadi prajurit dan mencatat jumlah poin prestasi yang diperoleh langsung setelah membunuh makhluk abisal, jadi itu adil. Di dalam Blood God Army, semua transaksi dilakukan melalui Blood God Bracelet ini. Gelang Dewa Darah bahkan bisa dihubungkan dengan kondisi tubuh seseorang. Jika seorang prajurit terluka atau sakit, gelang itu akan segera memberitahu markas sehingga perawatan atau bantuan akan dikirim. Ruang tempur itu cukup besar dengan diameter 100 meter. Di pegunungan tak berujung bersalju, tidak mudah untuk membangun ruang tempur seperti itu. 50 poin prestasi selama 1 jam adalah harga yang wajar. Selain faktor-faktor lain, penghalang internal saja mengkonsumsi sejumlah besar energi. Jiang Wuyue melepas jaket luarnya. Dia berjalan ke panel dan mengaktifkan penghalang. Tang Wulin melepas jaketnya juga, dan pandangannya menjadi lebih waspada. Terlepas dari apa yang dia pikirkan tentang lawannya, dia tidak akan pernah meremehkan mereka. Ini adalah kebiasaan yang telah ia bentuk selama bertahun-tahun. Itu juga merupakan spesialisasi siswa Shrek Academy. Aura Jiang Wuyue juga berubah secara instan. Dia memakai hatinya di lengan bajunya, tetapi begitu dia memasuki mode pertempurannya, seluruh orangnya menyerupai singa yang siap menerkam mangsanya. Sikapnya terfokus, dan dia menatap Tang Wulin dengan tatapan tetap. "Apakah kamu siap?" Jiang Wuyue berteriak pada Tang Wulin. "Aku siap." Tang Wulin dalam posisi alami. Matanya menatap tajam ke lawannya. Ding ring ring. Pada saat itu, tiba-tiba ada bunyi dering seperti bel datang dari Jiang Wuyue. Wajahnya langsung berubah malu-malu. Dia mengangkat tangan untuk memberi isyarat jeda. "Maaf, aku harus mengambil ini." "Qiyue, ada apa?" Aku ada di ruang pertempuran, berdebat dengan salah satu saudara laki-lakiku." "Apa? Kamu datang? Itu bukan hal yang menyenangkan." "Jangan datang." Baiklah, leluhur kecil. Aku bisa tidak mampu memprovokasi Anda. Tapi Anda harus merahasiakan ini." Petik 2. Jiang Wuyue mengakhiri panggilan dengan ekspresi tak berdaya. "Qiyue ingin datang dan melihat pertarungan kita tidak peduli apapun. Aku tidak mampu untuk melewati gadis muda ini, karena aku takut dia akan memberitahuku ketika dia kembali." "Maaf, tapi tolong tunggu sementara waktu." Petik 2. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi menganggap ini lucu. Orang ini tampaknya takut pada adik perempuannya. Tidak lama sampai Jiang Qiyue berlari masuk. Matanya melotot ketika dia memasuki ruang pertempuran dan melihat bahwa lawan Jiang Wuyue adalah Tang Wulin. "Aku berkata, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Dia hanya rekrutan baru dan kamu menantangnya." "Oh, aku mengerti. Kamu cemburu, bukan? Apakah kamu memiliki kemanusiaan dalam dirimu? Bagaimana jika apakah ada kerusakan permanen pada pemuda tampan ini?" Petik 2. Ketika Jiang Wuyue mengucapkan kata-kata itu, dia jujur dan belak-belakan, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulut saudara perempuannya, wajahnya memerah. "Qiyue, bicara lebih lembut. Jangan khawatir, aku tahu batasku sendiri. Selain itu, dia setuju untuk ini. Kamu bisa bertanya padanya apakah kamu tidak percaya padaku. Kamu setuju untuk bertarung dengan saudaraku. Meskipun aku pernah mendengar Yuxue menyebutkan bahwa kamu cukup terampil, saudaraku, Letnan Kolonel ini, telah mendapatkan statusnya melalui usahanya sendiri. Kamu tidak bisa melakukannya. Berapa umurmu? Apa basis kultivasi Anda?" "Saudaraku dianggap sebagai penerus divisi darah oleh Paman Su." Mulut kecil Jiang Qiyue seperti senapan mesin. Dia menembakkan kata-kata dengan cepat. Tang Wulin berkata, "Saya mengajukan diri untuk ini. Saya hanya bisa meningkatkan pertempuran sebenarnya dengan pelatihan." Jiang Qiyue berkata dengan tajam, "Saya pikir Anda hanya ingin dipukuli." "Oh well, jika Anda bersedia, maka jadilah itu."
Saya akan menjadi hakim, katanya saat ia berjalan menuju pinggiran. Ketika dia melenggang melewati Tang Wulin, dia berbisik pelan kepadanya, jiwa bela diri saudaraku adalah naga tuan. Kamu harus berhati-hati. Jiwa bela diri yang sangat kuat, yang terbesar dari sistem kekuatan. Karena kamu telah membantuku menyelamatkan beberapa uang tempo hari, anggap ini sebagai pembayaran saya. Kami tidak saling berhutang apapun setelah ini. Petik 2. Setelah selesai, dia keluar dari ruang pertempuran. Jiwa bela diri Tuan Naga. Bab 943. Tang Wulin benar-benar terkejut bukan karena jiwa bela diri tipe naga lawan ditekan olehnya. Sebaliknya, jiwa bela diri Tuan Naga tidak mungkin ada dalam keadaan biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghargai Jiang Wuyue setelah mendengarkan Jiang Qiue. Agak menarik bahwa jiwa bela dirinya dapat bermutasi ke tingkat seperti itu. Tang Wulin memiliki jiwa roh naga overlord, jadi dia sangat sadar betapa kuatnya naga overlord secara alami. Dia tidak yakin dia bisa mengalahkan Tuan Jiwa Overlord Dragon dengan basis budidaya Sol Kaisar 6 cincin jika bukan karena garis keturunannya. Baiklah, apakah kamu siap? Suara Jiang Qiue terdengar melalui pengeras suara. Mulai, kaki kiri Jiang Wuyue menginjak tanah dan mengeluarkan raungan keras yang memekakkan telinga menyusul pengumuman Jiang Qiue. Dia membajak ke arah Tang Wulin seperti bulldozer. Tubuh Jiang Wuyue mulai membengkak dengan kecepatan penuh ketika dia berlari maju. Dia hanya mengambil beberapa langkah ke depan ketika tingginya sudah melebihi 7 meter. Dia seperti binatang humanoid. Kulit di bagian atas tubuhnya berubah menjadi hitam metalik ketika potongan-potongan sisik tebal dan berat menutupi seluruh tubuhnya dengan biji logam. Matanya memerah sementara auranya yang sombong menyapu udara di sekitar tubuhnya. Cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. 4 ungu dan 2 hitam, sesuai statusnya sebagai kaisar jiwa 6 cincin. Selain itu, cincin jiwanya saling melengkapi satu sama lain dengan cara yang agak kuat. Jika jiwa binatang adalah kesempurnaan, maka ia sudah dekat dengan kesempurnaan. Bahkan jiwa bela diri Titan Giant Ape Yuanen tidak dapat selalu menang atas dirinya dalam uji coba kekuatan murni. Dia adalah seorang letnan kolonel dan komandan batalion tentara Dewa Darah. Anehnya, dia memiliki kekuatan yang mengesankan. Itu membuat Tang Wulin lebih menghargai tentara Dewa Darah. Jiang Wuyue tidak menggunakan kemampuan cincin jiwanya, tapi dia tiba-tiba mengambil langkah besar ke depan dan naik ke udara sebelum dia menerkam Tang Wulin. Mata Tang Wulin juga bersinar pada saat ini. Karena dia bertarung melawan lawan yang memiliki kekuatan murni, dia bisa menang dengan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan lawannya. 4 cincin jiwa emas muncul dari bawah kakinya dengan kecepatan penuh sementara sisik emas menutupi seluruh tubuhnya secara bersamaan. Aura Tang Wulin melonjak seketika saat fluktuasi Golden Dragon King Bloodline mekar keluar tanpa reservasi sedikitpun. Jiang Wuyue yang menerkam maju merasakan aura Tang Wulin. Aura sombong awalnya menghilang dengan tiba-tiba. Sosoknya yang tingginya 7 meter segera menyusut menjadi 6 meter. Mata merah darahnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Pada saat ini, Tang Wulin sudah menguasai Jiang Wuyue. Cakar naga emas kanannya mengepalkan tangan dan bertabrakan dengan tinju Jiang Wuyue. Boom! Tabrakan keras mengguncang seluruh ruang pertempuran. Tang Wulin terguncang sampai jatuh dari langit sementara Jiang Wuyue diledakkan sejauh beberapa meter sebelum ia jatuh ke tanah. Oh! Suara Jiang Qiue terdengar bergema melalui pengeras suara. Dia menjerit keras. Jiang Wuyue kalah selama uji coba jabat tangan kekuatan tempo hari. Namun, Jiang Qiue berasumsi bahwa kehilangan saudaranya hanya karena dia tidak melepaskan jiwa bela diri Tuan Naganya. Setelah dilepaskan, kekuatannya benar-benar tiada banding di dunia. Namun, pemandangan di hadapannya saat ini menceritakan kisah yang berbeda. Sedikit yang dia tahu bahwa Tang Wulin merasa sama terkejutnya saat ini. The Overlord Dragon adalah keturunan Raja Naga Emas. Meskipun itu bukan naga sejati, itu diwariskan dengan garis emas Raja Naga Emas. Itu dipengaruhi oleh garis keturunan Tang Wulin seperti bagaimana roh-roh naga Overlord telah berjanji kesetiaannya pada garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin di awal. Oleh karena itu, Tang Wulin berpikir bahwa Jiang Wuyue akan dikalahkan dengan mudah dalam pertarungan tangan kosong. Dia bisa tahu dari situasi bahwa garis keturunannya memengaruhi Jiang Wuyue. Tang Wulin menyadari bahwa kekuatan yang terpancar dari tangan Jiang Wuyue selama tabrakan barusan adalah setidaknya 100.000 kilogram. Bukan berarti penindasan garis keturunan Tang Wulin tidak efektif,
tetapi keinginan Jiang Wuyue untuk bertarung tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jiang Wuyue menggunakan kemauannya yang besar untuk berjuang untuk menetralisir sebagian dari efek penekanan garis keturunan Tang Wulin. Jiang Wuyue bangkit dari tanah tampaknya tidak terluka. The Overlord Dragon memiliki reputasi untuk ketahanan dan pertahanan tubuhnya yang kuat. Namun, kekuatan menakutkan Tang Wulin yang tak tertahankan telah berhasil mengejutkan Jiang Wuyue. Jiang Wuyue tidak pernah menemui rekan-rekannya yang kekuatannya melebihi kekuatannya. Dia masih bisa menghibur diri setelah kalah dari Tang Wulin di persidangan jabat tangan karena tak satu pun dari mereka menggunakan jiwa bela diri mereka pada saat itu. Dalam hal ini, ia sudah mencurahkan seluruh upayanya, namun ia masih jauh dari menjadi pasangan Tang Wulin yang layak. Dia bahkan lebih terkejut menemukan bahwa jiwa bela diri dan garis keturunan yang selalu dia banggakan tertekan oleh anggota baru. Dia bahkan bisa merasakan garis keturunannya terpana ketika Tang Wulin melepaskan aura Raja Naga Emasnya sebelumnya yang dia rasakan ingin menyerah pada Tang Wulin. Dia telah mengerahkan semua kekuatannya untuk meningkatkan keinginannya untuk bertarung. Baru kemudian ia berhasil melawan dengan susah payah. Apa jiwa bela dirinya ketika cincin jiwanya berwarna emas? Tang Wulin memperhatikan bahwa Jiang Wuyue telah berdiri, jadi dia berlari ke arah Jiang Wuyue dalam sekejap. Sangat jarang baginya untuk bertemu lawan yang layak, terutama orang yang mampu melawan kekuatannya dengan usaha keras. Di bawah kendalinya, pusaran esensi darah di tubuh Tang Wulin berputar dengan kecepatan tinggi dan mengalir ke tungkai bawahnya. Kekuatan memancar ke kaki kirinya secara instan. Seluruh ruang pertempuran bergema dengan raungan memekakkan telinga tepat saat kakinya menginjak tanah. Perisai pelindung di luar ruang pertempuran bergetar hebat dan berdesir dengan lapisan cahaya. Jelas, perisai pelindung diuji hingga batasnya. Sementara itu, tubuh Tang Wulin naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah pengaruh kekuatannya yang menakutkan. Sejak pertarungannya dengan Mo Mei tempo hari, Tang Wulin menjadi bijaksana sehubungan dengan kecepatannya. Suatu ketika Mu Ye mengajarinya tentang teknik tubuh sekte, ia mengatakan kepadanya bahwa seorang murid tubuh sekte perlu belajar bagaimana mengendalikan tubuhnya. Jenis dan sistem master jiwa tidak lagi penting dalam pertempuran ketika seseorang dapat melakukan kontrol penuh atas tubuhnya karena teknik sekte tubuh dapat memandu kekuatan jiwa seseorang untuk bergabung dengan kekuatan tubuh yang kemudian dapat digunakan dalam semua situasi. Di bawah pengawasan Mu Ye, Tang Wulin mengolah tidak hanya sebagian dari tubuhnya tetapi seluruh tubuhnya. Sensasi itu jelas terutama setelah ia memiliki pusaran esensi darah. Sementara itu, dia berusaha melihat seberapa cepat dia bisa jika dia mencurahkan seluruh upayanya ke dalamnya. Pusaran esensi darahnya tenggelam ketika semua kekuatan esensi darahnya mengalir ke kaki kirinya sekarang. Pada saat yang sama, ketika dia melangkah maju dengan kaki kirinya, dia merasa sedikit sakit dan sedikit tekanan di kaki kirinya. Jelas bahwa kaki kirinya menahan kekuatan esensi darah yang terlalu kuat. Jiang Qiue mendengar gema raungan memekakkan telinga di luar ruang pertempuran. Dia menyaksikan dengan bingung ketika seberkas petir keemasan menghantam bagian dalam ruang pertempuran. Pada saat berikutnya, Jiang Wuyue yang baru saja berdiri dan melepaskan keterampilan jiwanya yang ketiga diledakkan oleh petir emas yang mirip dengan bom meledak yang mengenai sasarannya. Dia menabrak dinding di sisi lain ruang pertempuran dan menempel kuat di dinding. Tang Wulin muncul di tempat di mana Jiang Wuyue berdiri sebelumnya saat ia menundukkan kepalanya untuk melihat tinjunya. Dia menemukan dengan takjub bahwa kekuatannya meningkat ketika dia naik ke kecepatan tertinggi. Kecepatannya berbanding lurus dengan kekuatannya. Kecepatan tinggi meningkatkan kekuatan momentum dan ditambah dengan kekuatannya memberikan kekuatan yang tangguh yang bahkan akan lebih kuat jika dia melengkapi serangan dengan Golden Dragon Swords to the Heaven bukannya kepalan tangannya. Tubuh Jiang Wuyue meluncur perlahan. Darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya saat ini sementara pikirannya tetap kosong. Dia merasa seolah-olah dia telah ditabrak oleh kereta ekspres jiwa dari depan dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia sudah menggunakan skill jiwa ketiganya yang dikenal sebagai Overlord Dragon Body sehingga pertahanan dan kekuatannya sama-sama meningkat. Saat ini, aura garis keturunan lawan sedang menyerang garis keturunannya dengan intens sementara perasaan tunduk di tubuhnya tumbuh lebih jelas. Itu bahkan berusaha untuk menghancurkan keinginannya untuk bertarung. Dia tidak pernah merasa kalah seperti sekarang. Kehilangannya terkait dengan fakta bahwa ia meremehkan lawannya. Selanjutnya, lawannya masih sangat muda.
Kenapa dia begitu lancang terhadap lawannya yang merupakan bagian dari generasi muda yang luar biasa dari tentara Dewa Darah? Bagaimana kekuatan Tang Wulin begitu mengerikan? Sementara itu, Jiang Qiyu melihat cincin jiwa emas keempat di tubuh Tang Wulin tiba-tiba bersinar. Oh tidak, Jiang Qiyu berteriak dalam hatinya saat dia buru-buru berteriak ke pengeras suara, berhenti. Jangan berkelahi lagi. Bab 944. Jiang Wuyue telah dipukuli dengan sedih oleh Tang Wulin selama 2 serangan. Tang Wulin bahkan belum menggunakan kekuatan cincin jiwa emasnya. Saat ini, dia akan menggunakan cincin jiwanya yang terkuat. Bagaimana mungkin Jiang Wuyue menahannya? Namun, Jiang Qiyu menyaksikan bibir Tang Wulin tersenyum. Sebuah lingkaran emas bergerak keluar dari bawah kakinya dan menyebar dengan cepat. Selangkah demi selangkah, Tang Wulin berjalan ke arah Jiang Wuyue. Segera, lingkaran emas dengan lurik kompleks muncul di bawah kaki Jiang Wuyue dan menjebaknya. Tepat pada saat itu, raungan naga yang sangat keras dan nyaring pecah dari mulut Jiang Wuyue. Tulang belakang di tubuh agungnya langsung tegak. Sisik hitamnya yang tebal dan tebal tiba-tiba berubah keemasan sementara penyerahan dan ketakutan yang dia rasakan sebelumnya lenyap selama sepersekian detik. Pikirannya sekarang dipenuhi dengan kegembiraan yang ekstrim. Jiang Wuyue merasa seolah-olah darah di tubuhnya mendidih. Kekuatan jiwanya meningkat secara eksponensial. Dia belum pernah merasakan kekuatan ini sebelumnya. Dia bahkan merasa bahwa dia bisa menurunkan langit jika memiliki pegangan atau menarik tanah jika ada lingkaran. Raungan, 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 serangkaian raungan mengamuk keluar dari mulutnya. Warna emas gelap di tubuhnya tumbuh lebih cerah sampai seluruh orangnya diselubungi oleh lapisan gloss keemasan gelap. Bahkan 6 cincin jiwanya berkabut dengan lapisan cahaya keemasan samar. Dia melirik sisik di tubuhnya. Timbangan Overlord Dragon awalnya tidak merata, tetapi timbangannya mengalami perubahan sampai mereka menjadi terdefinisi dengan baik. Sisik-sisik itu berbentuk berlian sementara kilap keemasan gelap memiliki tekstur sekarang. Jiang Wuyue merasa nyaman ketika dia merasakan lonjakan kuat dari tubuhnya. Dia merasa cukup percaya diri untuk merobek baan jika ada yang muncul di hadapannya sekarang. Tang Wulin menemukan bahwa keempat keterampilan jiwanya Golden Dragon King telah berkembang setelah ia menembus lapisan ke-9 segel Raja Naga Emas. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Evolusi yang paling jelas adalah keterampilan jiwa keempatnya, Golden Dragon Rage Domain. Peningkatan domain lebih dari 2 kali lipat dengan efeknya menjadi lebih kuat. Jiang Wuyue dapat dengan jelas merasakan perubahan karena Overlord Dragon Bloodline-nya yang dekat dengan Raja Naga Emas. Akibatnya, kekuatannya meningkat lebih dari 50%. Dia berubah dari penindasan menjadi terangkat. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat dirinya kewalahan. Lingkaran emas ditarik dan menghilang. Tang Wulin berbicara kepada Jiang Wuyue, "Tuan, itu saja untuk hari ini." Kekuatan yang telah meningkat secara eksponensial di tubuh Tang Wulin segera menghilang tanpa peningkatan halo emas. Sisiknya kembali normal sementara auranya berkurang segera setelahnya. Rasa sakit yang dideritanya akibat tabrakan sebelumnya telah menghilang karena penampilan lingkaran cahaya itu. Kemampuan macam apa itu? Mengapa itu membuatku merasa seperti aku menjadi jauh lebih kuat? Jiang Wuyue memandang Tang Wulin dengan tatapan menyala-nyala. Dia benar-benar lupa bahwa pemuda di hadapannya adalah saingan cintanya. Sebagai anggota pasukan Dewa Darah, ia sangat menghormati kekuatan Tang Wulin sehingga ia terpesona oleh kemampuannya. Tang Wulin tersenyum dan berbicara, "Saya pikir itu mungkin karena garis keturunan kami berasal dari sumber yang sama." Dia tidak bisa memanggil jiwa roh Tuan Naganya sekarang karena tidak ada cara itu bisa masuk ke dalam ruang yang tersedia. Sumber keturunan yang sama, apa jiwa bela dirimu? Jiang Wuyue bertanya dengan bingung. Tang Wulin menjawab, "Itu hanya garis keturunan saya dan tidak ada hubungannya dengan jiwa bela diri saya." Jiang Wuyue tampak bingung. "Itu tidak benar. Aku tahu dari auramu bahwa kamu lebih dari sekadar 4 cincin. Namun, mengapa hanya ada 4 cincin pada dirimu, dan semuanya berwarna emas?" Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, "Ini rumit untuk dijelaskan. Itu bukan cincin jiwa tetapi kemampuan dari garis keturunan saya. Jiwa bela diri saya adalah sesuatu yang lain. Jelas bahwa dia tidak akan menguraikan lebih jauh." Jiang Wuyue berbicara, "Berapa lama kemampuan terakhirmu bisa bertahan?" Tang Wulin menjawab, "Ini bukan masalah yang berlangsung selama setengah jam." Mata Jiang Wuyue cerah. "Setengah jam,
Dia mengingat perasaan yang dia alami sebelumnya tentang bagaimana kekuatannya meningkat ke tingkat di luar imajinasinya. Selain itu, dia memikirkan tentang kemampuan tempur jarak dekat Tang Wulin yang telah terbuka di depan matanya. Itu membuatnya memandang Tang Wulin secara berbeda. Tang Wulin merasa sedikit gelisah saat dia merasakan tatapan Jiang Wuyue yang terbakar. Tuan, lihat, mengenai 1000 poin prestasi itu. Ya, aku akan memberikannya kepadamu sekaligus. Jiang Wuyue melingkarkan tangannya di bahu Tang Wulin. Dia kemudian mengangkat gelangnya dan mengoperasinya sejenak untuk mentransfer 1000 poin jasa ke Tang Wulin. Saudaraku, semua yang terjadi sebelum ini adalah dalam semangat mengangkat jiwa bela diri kita, kan? Anda mengatakan bahwa Anda sudah memiliki pacar, bukan? Jiang Wuyue berbicara dengan penuh kasih sayang. Tang Wulin tidak tahan untuk memberitahunya bahwa mereka sebenarnya tidak sedekat itu. Jadi, dia hanya mengangguk dan menjawab, itu benar. Aku punya pacar dan kita rukun dalam hubungan kita. Kalau begitu itu semua salah paham. Saudaraku, aku tidak berpikir bahwa Secret Service cocok untukmu. Mengapa kamu tidak datang ke bagianku? Tidak sulit untuk mengumpulkan jasa militer dengan kemampuanmu. Aku akan mendorong kita saudara-saudara dari Batalion Darah Besi 1 untuk mendukung Anda. Saya jamin bahwa kami akan membantu Anda dipromosikan sebagai kapten paling lama dalam setahun, sehingga Anda dapat menjadi wakil komandan batalion. Bagaimana menurut Anda? Apalagi, jika Anda bersedia untuk datang ke pihak kami, saya akan segera membuat pengaturan bagi Anda untuk menjadi kapten untuk mata rantai utama kami. Meskipun pangkat militer Anda mungkin rendah, batalion kami memperhitungkan kemampuan seseorang. Siapa yang berani menentang Anda ketika Anda bahkan mampu mengalahkan saya? Petik 2. Menjadi wakil komandan batalion dalam setahun. Itu hanya peringkat di bawah mayor, kan? Ketertarikan Tang Wulin segera muncul. Sementara itu, pintu ke ruang pertempuran terbuka dan berjalan 2 orang dari luar. Baiklah, Jiang Wuyue, beraninya kamu merampas anak buahku. Orang yang berjalan di depan bukan Jiang Qiue tetapi Long Yuxue yang datang bergegas setelah mendengar berita itu. Jiang Qiue memutar nomor Long Yuxue ketika dia menemukan Tang Wulin dan Jiang Wuyue akan bertarung. Dia menghargai tindakan baik Tang Wulin karena tidak makan pesta penuh menggunakan jasa militernya tempo hari. Namun, ketika Long Yuxue bertemu dengan mereka, dia melihat bahwa mereka cukup bersahabat satu sama lain dengan Jiang Wuyue berusaha untuk menarik Tang Wulin dengan tawarannya. Jiang Wuyue segera kehilangan ketenangannya begitu dia melihat kehadiran Long Yuxue. Dia buru-buru tersenyum meminta maaf dan berkata, Yuxue, maksudku bukan itu. Lihatlah kemampuan tempur jarak dekat Brother Tang yang mengesankan. Sungguh sia-sia bakat yang bagus jika dia tidak datang untuk bergabung dengan pihak kita. Long Yuxue mengejek dingin, saya akan melaporkan kepada Senior Su nanti tentang bagaimana Anda membuat janji tentang pemberian posisi secara pribadi. Anda dapat mendaratkan diri Anda dalam masalah serius. Selain itu, Wulin baru saja bergabung dengan tentara dan dia masih belum mengetahui semuanya di sini. Rahasia kami servis juga membutuhkan bakat seperti dia. Jadi, dia tidak akan pergi ke unit tempur dalam waktu dekat. Secret Service kita memiliki tujuan yang lebih besar untuknya. Kamu harus melalui aku sebelum kamu mencoba merekrut orang-orangku. Petik 2. Jiang Wuyue mungkin akan menyingsingkan lengan bajunya dalam persiapan untuk berkelahi seandainya orang lain. Dalam hal ini, dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika dia dihadapkan oleh Long Yuxue. Dia mengangkat tangannya tanpa daya. Tentu, aku menyerah. Aku tidak akan mengambil stafmu lagi. Long Yuxue menarik Tang Wulin menjauh dari lengan Jiang Wuyue. Ayo pergi. Petik 2. Tang Wulin ditarik keluar dari unit tempur segera. Jiang Qiue memandang Tang Wulin berbeda bahkan sekarang. Dia menatap sosok mereka yang akan pergi. Dia berbalik tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada kakaknya. Saudaraku, apakah kekuatan Tang Wulin begitu menakutkan? Mengapa kamu tidak bisa menolaknya? Jiang Wuyue berbicara dengan ekspresi tertekan, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Aura di tubuhnya sepertinya memiliki kemampuan bawaan untuk menekan saya. Kami sebenarnya tidak bertarung. Saya pikir saya bisa melawannya jika saya ingin mencurahkan semua upayaku bersama dengan kekuatan armorku, tapi sepertinya dia tidak memasukkan semua itu juga. Aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang atas dia. Apakah kamu tahu berapa usianya? Jiang Qiue menjawab, saya pikir dia berumur 21 tahun.
Saya pernah mendengar Sister Yuxue menyebutkannya sebelumnya. Bab 945. Ekspresi Jiang Wuyue segera berubah bingung. Bahkan di Blood God Army, di mana tidak ada kekurangan bakat yang luar biasa, dia dianggap sebagai salah satu generasi paling cerdas dari generasi muda, tetapi dia sudah berusia 28 tahun. Perbedaan usia mereka 7 tahun tidak akan memastikan bahwa dia bisa mengalahkan lawan. Perbedaannya benar-benar terlalu besar. Pertumbuhan dan perkembangan seorang guru jiwa adalah yang tercepat sebelum usia 30. Kecepatan kultivasi seseorang akan menukik setelah tubuh seseorang menjadi tua dan tidak memiliki peningkatan genetik. Dengan demikian, hampir semua pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo membangun fondasi kokoh mereka sebelum berusia 30 tahun. Yang terbesar telah berhasil mencapai basis budidaya 8 cincin atau bahkan berhasil menjadi judul Douluo sebelum 30. Jiang Wuyue sangat yakin bahwa dia bisa berkultivasi ke pangkat judul Douluo di masa depan, tetapi dia akan setidaknya 40 sebelum itu bisa terjadi. Di sisi lain, rahasia batin Tang Wulin memberi kesan bahwa dia benar-benar mampu mencapai gelar Douluo sebelum dia mencapai 30. Bocah itu tentu saja bisa meroket ke posisi teratas di ketentaraan jika dia bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Apa yang terjadi? Long Yuxue bertanya dengan marah saat dia menarik Tang Wulin keluar dari ruang pertempuran. Tang Wulin berbicara, "Anda baru saja pergi ketika saya dibawa ke sini oleh perwira senior Jiang. Tidak banyak yang terjadi. Kami hanya bertanding sebentar." Long Yuxue memandang Tang Wulin dengan sikap skeptis. "Benarkah?" Tang Wulin mengangguk. Dia menemukan dirinya agak menyukai karakter Jiang Wuyue, terutama setelah ia mengetahui jiwa bela diri Jiang Wuyu's Dragon Overlord. Akibatnya, dia membantu Jiang Wuyue menyimpan beberapa rahasia. Long Yuxue mendengus dingin. Orang itu selalu bertindak tidak bijaksana. Jangan terlalu memperhatikan dia di masa depan. Apakah kamu terluka? Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Petugas senior Jiang bersikap santai padaku. Tang Wulin berbicara dengan senyum tipis di wajahnya. Long Yuxue belum melihat pertempuran. Dia mendengus sebelum berbicara. Orang itu hanya pandai menggunakan kekuatan kasar. Tetapi Anda sama saja. Anda berdua termasuk dalam sistem yang sama. Tidak heran dia sangat menghargai Anda. Tapi ingat bahwa Anda adalah bagian dari dinas rahasia kami, oke? Petik 2. Iya Pak. Petik 2. Long Yuxue berbicara, saya baru saja menemukan Anda pelanggan ketika saya dipanggil oleh Qiyue. Pergi ke ruang penempaan sekarang. Pelanggan sudah ada di sana. Bagus. Tang Wulin masih sangat antusias tentang mendapatkan poin prestasi saat ini karena tujuannya adalah untuk dipromosikan sesegera mungkin. Ruang tempat terletak di sisi yang sama dengan ruang tamu. Itu berbeda dari ruang pertempuran karena terletak di daerah yang agak terpencil di sisi lain. Insulasi kedap suara di sini terbatas sehingga tempat seperti itu dipilih untuk mengurangi polusi suara. Long Yuxue berkata kepada Tang Wulin saat dia berjalan, "Aku sudah menginvestasikan semua yang kumiliki untukmu. Jangan setuju terlalu cepat jika kau tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan. Jangan merusak reputasimu dengan merusak barang itu. Lalu tidak akan ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda lagi." Tentu, Tang Wulin tidak menjelaskan terlalu banyak karena dia percaya bahwa fakta akan berbicara sendiri. Seperti yang diharapkan, seseorang sudah menunggu di pintu ketika dia tiba di ruang tempat. Itu adalah seorang perwira wanita yang tampaknya berusia 30 tahun dengan pangkat letnan kolonel yang tersemat di bahunya. Dia lembut dan tampak ramah, meskipun tidak terlalu cantik. Sister Luni, Long Yuxue memanggilnya dengan penuh kasih ketika dia mengambil 2 langkah ke depan dengan cepat dan melingkarkan tangannya di lengan petugas wanita itu. Luni tersenyum saat pandangannya jatuh pada Tang Wulin. Pandai besi yang kamu sebutkan tadi adalah bocah tampan ini. Long Yuxue mengangguk. Ya, dia baru saja menerima pangkat militernya. Dia sedang menjalani pelatihan khusus dengan rekrutmen baru saat ini. Dia pandai besi yang agak mengesankan. Kejutan melintas melewati mata Luni. Mungkinkah rekrut baru segera diurutkan sebagai Letnan 2? Dia belum pernah mendengar bahwa ini mungkin terjadi sebelumnya. Meskipun Tang Wulin tampak muda, dia tidak meragukan kemampuannya menempa, dan dia berbicara dengan sangat sopan, "Tolong." Tang Wulin buru-buru mengembalikan salut dan membuka pintu ke ruang penempaan. "Silakan masuk, Tuan." Ruang penempaan memiliki pengaturan sederhana dengan meja penempaan di tengah ruangan, sementara segala macam logam langka ditempatkan di rak logam di 2 sisi.
Sebagian besar logam itu dibawa oleh Tang Wulin sendiri sementara ada juga sebagian yang diberikan oleh Long Yuxue. Luni melirik logam langka di rak. Dia tersenyum dan berkata, bahanmu sangat lengkap di sini. Aku ingin tahu apa standar penempaanmu. Tang Wulin berbicara, saya bisa memalsukan sesuai permintaan Anda. Jenis logam apa yang Anda cari? Atau mungkin beritahu saya barang yang ingin Anda tempa. Saya seharusnya bisa melakukannya. Dia tidak merinci peringkat penempaannya segera karena, pertama, dia mungkin tidak percaya padanya, dan alasan lainnya adalah dia takut bahwa pelanggan akan terkejut. Lebih baik baginya untuk tidak mempublikasikan terlalu banyak karena ia masih baru. Di sisi lain, kemampuan menempa seseorang bisa dibuktikan bukan dengan kata-kata tetapi fakta. Umpan balik yang baik dari pelanggan perlu dikumpulkan dari mulut ke mulut, jadi lebih baik baginya untuk melakukan sesuatu daripada membicarakannya. Kamu terdengar sangat percaya diri. Permintaan saya tidak terlalu sulit. Ada kilatan cahaya dari tangan Luni ketika dia mengacungkan tabung logam saat dia berbicara. Panjang tabung itu sekitar 1 meter dengan diameter sekitar 10 cm. Itu muncul seperti laras senjata. Luni berbicara, senapan cepat saya ini dikenakan pajak terlalu banyak, jadi sekarang sudah agak tidak berbentuk. Tolong bantu saya untuk memperbaikinya. Jika mungkin, tolong bantu saya tambahkan logam yang cocok untuk membuatnya, bahkan lebih kuat. Kecepatan tembak saya cukup cepat, dan perlu bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama, jadi laras senjata yang baik sangat penting bagi saya. Petik 2. Tang Wulin memperhatikan saat menerima tabung logam. Dia mempelajari bagian luar dan kemudian bagian dalam. Laras senjata api cepat tampaknya cukup normal di permukaan jika sedikit miring, tetapi orang akan menemukan bahwa interior tabung ditutupi dengan benjolan dan lubang. Itu jelas hasil dari suhu tinggi selama periode waktu yang lama. Laras senapan tidak bisa digunakan lagi. Tuan, berapa banyak poin jasa yang mau kamu keluarkan untuk laras senapan ini? Tang Wulin bertanya. Luni tertangkap basah. Dia tidak bisa menahan senyum dan berbicara, kupikir kau seharusnya menetapkan harga sebagai pandai besi. Tang Wulin menjawab, itu benar. Namun, saya memiliki beberapa metode berbeda untuk memperbaiki laras senapan ini, dan poin jasa yang diperlukan berbeda-beda. Sederhananya, ada 3 metode. Yang pertama adalah memperbaiki laras senapan, langsung, dan saya hanya akan menagih 100 poin jasa untuk itu. Yang kedua adalah seperti yang telah Anda sebutkan. Saya dapat menambahkan beberapa logam lain untuk membuatnya lebih kuat. Saya dapat mengatakan bahwa kualitas bahan laras senapan Anda masih dapat diterima. Saya pikir itu terbuat dari iri ungu dengan titik lebur yang tinggi. Melebur ke dalam kondisi ini, meskipun kualitasnya, jadi senjatamu sendiri pasti sangat kuat juga. Jadi, aku khawatir masih ada kemungkinan itu akan rusak, bahkan jika saya harus meleburnya dengan logam lain. Oleh karena itu, metode ketiga yang saya usulkan kepada Anda adalah bahwa saya akan menempa tabung baru sesuai dengan spesifikasi laras senapan Anda sehingga kami dapat menyelesaikan masalah panas berlebih dan meleleh sekali dan untuk semua. Petik 2. Luni tertarik pada proposal Tang Wulin. Jadi, berapa banyak yang kamu bayarkan untuk 2 metode terakhir? Apakah kamu yakin bahwa kamu dapat mengakhiri masalah overheating laras pistolku? Aku takut itu agak sulit. Jika kamu harus tahu, aku menggunakan ultra cepat senjata api. Petik 2. Tang Wulin menggaruk kepalanya dan berbicara, saya tidak mengerti senjata jiwa dengan sangat baik, tapi saya pikir itu bukan masalah besar. Saya akan mengambil 1000 poin prestasi untuk metode kedua dan setidaknya 5000 poin prestasi untuk metode ketiga. Petik 2. Luni langsung kaget setelah mendengar kutipan Tang Wulin. 1000 poin prestasi sudah cukup untuk melakukan banyak hal sementara 5000 poin prestasi sudah cukup untuk membuat Tang Wulin dipromosikan dari Letnan 2 menjadi Letnan pertama. Di matanya, ini tidak sedikit. Wulin, berhentilah bercanda. Long Yuxue ingin sekali mendengarkan pembicaraan mereka. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Luni, dan Luni juga sangat populer di ketentaraan. Pertama-tama dia mengundang Luni, sehingga dia bisa membantu Tang Wulin mempromosikan kamar penempaannya. Sekarang harga yang dikutip Tang Wulin begitu tinggi sehingga dia merasa sangat malu. Tang Wulin berseri-seri dengan gembira. Senyumnya mengejutkan Long Yuxue dan Luni sampai-sampai hati mereka berteriak, sangat tampan, bersamaan. Senyum bersihnya yang gemerlapan terasa hangat seperti sinar matahari di hari hujan. Pak, Anda pelanggan pertama saya,
jadi saya akan membantu Anda menempa menggunakan metode pertama secara gratis. Anda akan melihat keahlian saya setelah saya memperkuat laras senapan Anda lebih dari 10% tanpa menambahkan logam apapun terlebih dahulu. Jika Anda masih memerlukan bantuan saya menggunakan dua metode berikutnya di masa depan, maka kita akan membahasnya lebih lanjut, oke? Petik 2. Luni melihat senyum Tang Wulin. Baiklah, kalau begitu aku akan coba yang gratis dulu. Dia memiliki temperamen yang sangat mantap, jadi dia tidak akan pernah bertindak gegabah. Dia tidak akan menghabiskan poin jasa begitu mudah hanya karena Tang Wulin tampan. Pada saat yang sama, dia ingin melihat seberapa jauh pemuda yang sangat percaya diri ini dapat pergi dengan kemampuannya yang menempa. Tang Wulin berjalan ke meja penempaan dengan laras pistol di tangannya. Dia memeriksa laras dengan kursor sebelum menekan tombol dan melemparkannya ke tungku di dalam meja tempa. Dia meregangkan lengannya sedikit karena sudah beberapa waktu sejak penempaan terakhirnya. Dia merasakan dadanya memanas karena dia sudah berada di level Saint Craftsman. Penempaan adalah kemampuan yang menyatu ke dalam tulangnya dan juga profesinya yang berharga. Bab 946. Berdiri di tempat, dia pergi diam dan menenangkan dirinya sendiri. Meskipun ini menjadi tugas yang sangat sederhana, Tang Wulin masih menganggapnya serius karena rasa hormat yang ia miliki untuk menempa. Meja tempat terbaik tidak perlu waktu lama untuk memanaskan logam. Ketika laras senapan naik sekali lagi ke atas meja tempa, itu menyala merah, menaikkan suhu di ruang penempaan beberapa Celsius. Tang Wulin merentangkan tangannya dari tubuhnya, dan sepasang palu perak berat yang ditempa jiwa muncul di tangannya. Tanpa persiapan, tangan kanannya mengangkat palu dan menghantam laras senapan. Bang! Satu sisi laras senapan itu diratakan. Oh! Long Yuxue tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sementara di dalam hatinya dia berteriak, sudah hancur. Kali ini, bahkan Luni tidak bisa menahan cemberut. Dia sudah memperbaiki laras senapannya dengan menempa lebih dari sekali atau dua kali. Prosesnya tidak dianggap terlalu rumit karena pandai besi hanya perlu menembakkan logam pada suhu tinggi dan melakukan penyesuaian pada titik-titik bentuk menggunakan beberapa alat cetakan, diikuti dengan menstabilkan, memperkuat dan mendinginkan laras senapan. Besi ungu itu sangat kuat dengan sendirinya, jadi itu tidak akan menjadi masalah untuk menciumnya berulang kali. Namun Tang Wulin meratakan laras senapan dengan satu serangan. Kekuatannya agak mengesankan, tetapi apakah dia benar-benar berusaha mengembalikan laras senapan? Mungkinkah dia menghancurkannya? Itu tidak mudah untuk memperbaiki laras senapan begitu itu diratakan. Tindakan bocah itu tidak masuk akal. Wulin, apa yang kamu lakukan? Long Yuxue tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya dengan lembut. Tang Wulin berperilaku seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa sementara sepasang palu perak berat jatuh dengan cepat. Dengan beberapa benturan logam, laras senapan yang awalnya berbentuk silinder benar-benar rata. Long Yuxue tidak tahan lagi. Dia menutupi wajahnya karena dia tidak tahan menonton. Sister Luni, saya minta maaf. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda nanti. Saya benar-benar tidak tahu ini akan terjadi. Dia sangat menyesal bahwa dia mempercayai kemampuan menempa Tang Wulin dari suatu kebetulan yang aneh. Senyum pahit muncul di wajah Luni. Meskipun laras senapan tidak dianggap mahal, dia masih merasa terikat setelah menggunakannya begitu lama. Dia merasa sedikit gelisah ketika melihatnya dihancurkan oleh Tang Wulin. Terlepas dari sikapnya yang santai, dia juga sangat kecewa pada Tang Wulin karena kesan awalnya. Dia jelas-jelas berpura-pura tahu tentang penempaan ketika dia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Mengapa dia bahkan repot-repot membuat 3 metode? Segalanya tampak seperti lelucon sekarang. Bang, bang, bang. Sepasang palu Tang Wulin menyerang dengan ritme yang berkelanjutan. Palu berdebar sangat cepat sehingga seluruh laras senapan telah diubah menjadi lembaran logam sementara Long Yuxue dan Luni masih terlibat dalam percakapan. Kemudian, lembaran besi secara bertahap berubah menjadi blok besi di bawah bimbingan kedua palu. Prosesnya sangat cepat. Sementara Long Yuxue masih meminta maaf kepada Luni, laras senapan telah menjadi benjolan besi. Long Yuxue tidak bisa menahan diri untuk tidak maju untuk menghentikan Tang Wulin dari terus mempermalukan dirinya sendiri, tapi dia ditangkap oleh Luni. Mari kita lihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Bang, bang, bang. Serangkaian suara dentuman tiba-tiba menjadi lebih keras seperti tetesan hujan yang berhamburan di daun-daun pohon. Suara itu luar biasa. Tiba-tiba, seberkas sinar dengan lampu yang berkedip tiba-tiba meledak dan berayun di udara.
Sinar itu naik setinggi lebih dari 6 kaki sementara raungan naga samar bergema pelan di seluruh ruangan. Apa itu? Murid Long Yuxue dan Luni secara bersamaan mengerut. Meskipun mereka bukan pandai besi, mereka masih memiliki berbagai pengalaman yang relatif luas di dunia. Apakah grade 1000 itu dimurnikan? Tanya kedua wanita itu hampir bersamaan. Luni menganggap barel senapannya tepat karena laras senapan 1000 disempurnakan, tetapi itu hanya 1000 biasa yang disempurnakan. Bagaimanapun, ini hanyalah alat jiwa. Sudah sangat tidak biasa untuk logam berada pada level 1000 yang disempurnakan. Namun dia belum pernah mendengar bahwa pandai besi akan mampu melakukan ketinggian kedua untuk 1000 logam olahan. Selain itu segera dinaikkan ke level 1000 yang disempurnakan. Tidak, ini bukan grade 1000 biasa. Kondisi terbaik dari logam mulia kelas 1000 hanya akan menyulap sinar 5 kaki, tetapi pancaran yang muncul dari benjolan besi ungu saat ini jelas lebih dari 6 kaki. Juga, apa oman naga itu? Tang Wulin tidak mampu memajukan sepotong logam olahan sendiri, tetapi situasinya berbeda ketika ia dipasangkan dengan palu tempa yang ditempa jiwanya. Fitur yang paling menonjol dari penempaan jiwa adalah kecerdasan. Sebuah logam yang dianugerahkan dengan kecerdasan bisa sepenuhnya menyatu dengan tuannya sebagai satu dengan saling pengertian dan empati bersama. Prosesnya mungkin terlihat mudah, tetapi Tang Wulin telah mengaitkan dirinya dengan palu peraknya yang berat sehingga ia dapat dengan cekatan memperbaiki struktur internal Purple Iron. Dia berhasil meningkatkan kualitasnya tanpa mengurangi volumenya. Pada kenyataannya, metode ini mirip dengan menggunakan meriam untuk mengusir nyamuk. Itu adalah proses yang melelahkan dan jauh lebih rumit daripada sekadar menyesuaikan laras senapan lagi. Faktanya adalah bengkel penempaannya baru saja dibuka sehingga dia hanya bisa menggunakan metode seperti itu untuk membuat kemajuan sesegera mungkin dan mengumpulkan poin prestasi yang memadai untuk dirinya sendiri. Sinar itu bertahan selama 10 detik sebelum perlahan memudar. Sepasang palu perak berat Tang Wulin sekarang berdebar tidak terlalu keras tetapi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Logam mulai berubah bentuk dengan cepat dan secara bertahap diratakan sebelum perlahan-lahan terbentuk di bawah pengaruh palu perak yang berat. Long Yuxue bahkan bisa melihat bahwa salah satu palu tempa Tang Wulin telah berangsur-angsur berubah menjadi batang panjang untuk bekerja bersama-sama dengan palu lainnya. Lembaran besi ungu dengan cepat digulung dan dibentuk menjadi laras senapan sekali lagi. Gerakan Tang Wulin begitu cepat sehingga mereka belum pulih dari keterkejutan melihat logam mulia kelas 1000 sebelum laras senapan sudah kembali ke bentuk semula. His, laras itu diceburkan ke dalam air untuk mendinginkannya. Tang Wulin mengambilnya lagi dan menjatuhkannya ke tangannya. Tuan, sudah selesai. Tang Wulin memberikannya kepada Luni. Luni menundukkan kepalanya untuk melihat dan menemukan bahwa laras senapan memiliki ukuran yang sama persis seperti sebelumnya, tetapi cacatnya benar-benar lenyap dan tampak seperti laras senapan baru. Satu-satunya perbedaan adalah penambahan pola awan padat di permukaannya yang membuatnya tampak bertekstur. Ini, laras senapan masih hangat saat disentuh ketika dia menerimanya. Dia melirik interiornya dan menemukan itu sehalus cermin. Rasanya sama sekali berbeda di tangannya. Dia mencubit ringan dan, meskipun ini bukan penilaian formal, dia merasa bahwa laras senapan telah diperkuat setidaknya 30%. Tang Wulin hanya bersikap rendah hati ketika dia hanya menjanjikan kenaikan 10%. Aku minta maaf karena membuatmu khawatir, tapi sangat sulit untuk meningkatkan kualitasnya tanpa menambahkan apa-apa jika aku tidak memalsunya lagi. Seharusnya tidak apa-apa sekarang. Aku pikir itu tidak akan rusak untuk sementara waktu setidaknya pasti akan lebih lama dari sebelumnya, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Luni menghela nafas lega. Dia melihat tangan Tang Wulin dan menemukan bahwa palu tempanya sudah lenyap. Dia menoleh ke samping dan melihat ke arah Long Yuxue. Little Sue, kamu benar-benar menemukan dirimu sebagai mitra bisnis yang luar biasa. Beruntung kamu. Aku cemburu. Tang Wulin, apakah kamu masih mencari investor? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Maaf, Tuan, kami tidak membutuhkan investasi lagi pada saat ini. Lelucon. Tang Wulin menanggung rasa sakit karena menghitung Long Yuxue sebagai mitra karena dia menawarkan bantuan tepat waktu. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain berinvestasi? Luni memegang laras senapan dan berbicara, sekarang saya menyesal tidak meminta Anda untuk menempa menggunakan metode kedua setidaknya. Saya sangat ingin tahu bagaimana hasilnya jika ditempa dengan metode ketiga. Tang Wulin berbicara, sebagai laras senapan,
logam perlu bekerja di bawah suhu tinggi yang konstan. Untuk memastikan penggunaan yang tidak terbatas, maka perlu memiliki kemampuan memperbaiki sendiri dan logam perlu diperkuat. Untuk metode ketiga, saya akan menambahkan 2 jenis logam langka dan melakukan penempaan sekering, kemudian meninggikannya menjadi penempaan semangat. Dengan cara ini, itu akan mampu memperbaiki diri bahkan tanpa menuliskan sirkuit jiwa. Itu tidak akan rusak bahkan setelah penggunaan yang lama. Ini juga akan memungkinkan untuk mengukir sirkuit jiwa sehingga kekuatan artileri dapat diperkuat. Meskipun sedikit lebih mahal, saya pikir itu sepadan dengan harganya. Tentu saja, ini adalah pada premis bahwa pistol Anda yang sangat cepat menembakkan cukup kuat karena investasi semacam itu hanya bermanfaat jika Anda berencana untuk menggunakannya dalam jangka panjang. Petik 2. Terkejut oleh kata-kata Tang Wulin, Luni tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Fuse Forging. Fuse Forging. Anda pandai besi peringkat 5. Oh tidak, Anda harus dekat dengan peringkat ke-6 untuk dapat melakukan penempaan sekering, kan? Petik 2. Tang Wulin berseri-seri dengan gembira. Aku juga bisa melakukan penempaan jiwa yang sederhana. Dia sudah memberikan cukup petunjuk, jadi sudah waktunya baginya untuk mengungkapkan kemampuannya. Penempaan jiwa. Kamu pengrajin Sein. Baik Luni maupun Long Yuxue begitu kewalahan dengan banyaknya informasi sehingga mereka merasa otak mereka tidak berguna sekarang. Seorang pandai besi Sein Craftsman peringkat. Tidak ada satupun di seluruh tentara Dewa Darah. Hanya ada begitu banyak pandai besi peringkat Sein Craftsman di seluruh benua. Mereka semua bersama-sama masih berjumlah kurang dari 20 orang. Tentara Dewa Darah begitu terpencil sehingga bahkan jika tentara bersedia, tidak ada Sein Craftsman akan datang ke sini dengan sukarela. Siapa yang bisa membuat mereka datang? Dengan demikian, pandai besi peringkat tertinggi di Blood God Army hanya peringkat 6. Bab 947. Bagaimana mungkin kedua wanita ini tidak merasa terkejut ketika Tang Wulin mengatakan kepada mereka bahwa dia bisa melakukan penempaan jiwa saat ini? Tang Wulin tersenyum. Praktek adalah satu-satunya kriteria kebenaran. Bu, saya menyambut Anda untuk merekomendasikan saya lebih banyak pelanggan. 1000 poin prestasi untuk metode kedua sangat mahal. 5000 poin prestasi untuk metode ketiga bahkan lebih mahal. Namun, itu tidak akan dianggap mahal jika pandai besi itu sebenarnya adalah Sein Craftsman. Benar-benar tidak semahal itu. Luni menatap laras senapan di tangannya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa orang yang membantunya menempa sebelumnya ternyata adalah Sein Craftsman. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Apa itu Sein Craftsman? Seorang Sein Craftsman adalah orang yang mampu menempa logam dasar untuk mesia merah. Dia adalah orang yang mampu menyelesaikan praproduksi untuk baju perang 3 kata. Seorang Sein Craftsman berdiri di puncak dunia penempaan dan memegang status yang sangat tinggi di seluruh benua. Hanya ada satu pengrajin suci di benua Douluo. Di sisi lain, orang di depannya sudah menjadi pengrajin Sein pada usia hampir 20 tahun. Bagaimana seseorang bisa yakin dia tidak akan menjadi pengrajin surgawi berikutnya? Tubuh indah Long Yuxue bergetar ringan saat dia melihat senyum hangat di wajah Tang Wulin. Cara dia menatap pria itu berubah secara halus. Luni menarik napas dalam-dalam saat dia menyimpan laras pistolnya dengan hati-hati. Kemudian, dia menekan beberapa tombol pada gelang Dewa Darahnya. Terima kasih atas masalahnya. Mohon terima poin prestasi ini. Tang Wulin berbicara, Bu, saya katakan bahwa itu gratis. Luni berbicara, tidak. Aku akan merasa bersalah karena mengambil sesuatu yang begitu berharga secara gratis. Selain itu, aku berharap kamu dapat memprioritaskan kebutuhanku ketika aku membutuhkan keterampilan penempaanmu di masa depan. Tuan Tang, aku minta maaf karena tidak sopan sebelumnya, dan jangan Anda memanggil saya sebagai Bu lagi. Petik 2. Tang Wulin tanpa malu-malu menerima poin prestasi yang ditransfernya. Itu bukan 100 tetapi 500 poin prestasi. Sebenarnya, peningkatan yang dilakukan pada laras senapan selama 500 poin pantas itu tidak mahal. Long Yuxue mengirim Luni, yang masih tidak mau berpisah, pergi. Dia menutup pintu ruang penempaan dan menatap Tang Wulin dengan tatapan terbakar. Tang Wulin merasa sedikit tidak nyaman dari tatapannya. Nyonya, ada apa denganmu? Long Yuxue tiba-tiba berbicara dengan amarah dalam suaranya, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Tang Wulin terkejut dan berbicara dengan sedikit tidak berdaya,
apakah Anda percaya padaku jika saya mengatakan kepada Anda bahwa saya adalah pengrajin sein? Tidak, Long Yuxue menjawab tanpa ragu sedikit pun. Itu satu hal apakah aku percaya kamu atau tidak, hal lain sama sekali apakah kamu mengatakan yang sebenarnya. Tidak tepat bagimu untuk tidak memberitahuku. Oke, salahku, Tang Wulin segera menyerah. Tidak akan pintar kalau dia bertengkar dengan wanita. Long Yuxue tiba-tiba terkikik, lalu tatapannya menjadi lebih lembut saat dia memandang Tang Wulin. Terima kasih telah mengizinkan saya mengambil untung dari pengeluaran Anda. Bagaimana kalau saya mengambil potongan yang lebih kecil? Membuka bengkel penempaan dengan Sein Craftsman hanyalah sebuah pai di langit. Dia mulai berspekulasi nilai operasi bisnis seperti itu di masa depan. Tentu, seberapa rendah kamu berencana untuk pergi? Tang Wulin langsung setuju tanpa ragu sedikit pun. Tentu saja, hatinya sedih melihat penghasilannya berkurang. Kamu berharap, Long Yuxue terkikik, berbalik, dan pergi setelah dia membuka pintu. Lil Tang, berusahalah lebih, oke. Wanita ini benar-benar, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan frustrasi. Long Yuxue hampir berlari saat dia datang ke kantor pusat operasi. Dia memiliki akses gratis ke tempat itu sebagai wakil komisaris dinas rahasia. Long Yuxue melaporkan, dia berseru keras saat membunyikan bel pintu. Silahkan masuk. Suara panjang Tianwu terdengar. Pintu terbuka dan Long Yuxue berlari masuk ke ruangan dengan semangat tinggi. Ayah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Long Yuxue dengan gembira. Ekspresi Long Tianwu tumpul. Sekarang waktunya bekerja, jadi kamu harus memanggilku dengan sebutan, Tuan. Dia sedikit heran melihat putrinya yang biasanya tabah menjadi begitu bersemangat hari ini. Long Yuxue segera merasakan kegembiraannya berkurang, jadi dia memberikan ham yang tidak puas dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mendengarnya. Jangan menyesalinya di masa depan. Long Tianwu tertegun sejenak. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia berbicara. Gadis kecil, ada apa? Ceritakan dengan cepat. Long Yuxue memalingkan kepalanya ke samping dan berbicara dengan sedikit kesombongan. Aku tidak memberitahumu tentang itu lagi. Aku akan pergi, Tuan. Dia berbalik setelah mengatakan itu dan bersiap untuk pergi. Long Tianwu berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Baiklah, putriku yang berharga. Tidak ada orang luar di sini. Ayah bersikap sedikit keras sebelumnya, dan aku minta maaf. Long Yuxue kemudian tenang dan berbicara, Ayah, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Kami mendapati diri kami sangat berharga. Long Tianwu menatap putrinya dengan bingung. Long Yuxue terkikik. Itu Tang Wulin. Tang Wulin, ada apa dengannya? Long Tianwu berkata, saya pikir dia sedang menjalani pelatihan khusus dengan Anda. Apakah Anda menemukan sesuatu yang baru tentang dia? Long Yuxue menjawab, ini benar-benar penemuan baru. Apakah kamu tahu bahwa dia juga seorang pandai besi? Long Tianwu berbicara, setiap master jiwa dengan ambisi untuk menjadi master armor pertempuran juga akan mengembangkan kemampuan yang terkait dengan armor perang. Ini bukan sesuatu yang baru. Hanya saja tidak banyak yang memilih untuk menempa. Long Yuxue berbicara, apakah kamu tahu apa pangkat pandai besi itu? Long Tianwu berbicara, menilai dari ekspresimu, aku pikir level penempaannya harus cukup mengesankan. Mungkinkah dia pandai besi peringkat 5? Bisakah dia melakukan penempaan roh? Sudah benar-benar mengesankan di usianya. Long Yuxue meremehkan dan mencibirkan bibirnya yang merah padam dengan perasaan tidak puas. Dia kemudian berkata, apakah putri Anda orang yang begitu mudah terkesan? Apa yang sedikit semangat buat saya? Long Tianwu tidak bisa menahan senyum dan berkata, apa yang roh kecil tempa untukmu? Apakah kamu tahu betapa sulitnya untuk melakukan penempaan roh? Tunggu, apa maksudmu? Ekspresi heran muncul di wajah Long Tianwu. Long Yuxue terkikik dan mengangguk. Dia berbicara, itu benar. Dia bisa melakukan lebih dari sekadar penempaan roh. Dia bisa melakukan penempaan jiwa dan dia adalah pengrajin Sein peringkat 7. Dia jelas pengrajin Sein 7 termuda yang menempa Grandmaster dalam sejarah dunia penempaan. Long Tianwu menarik napas dingin, namun dia tidak senang. Sebaliknya, dia diam. Apa yang salah, Ayah? Itu hal yang baik. Tidakkah seharusnya kamu senang karenanya? Long Yuxue bertanya dengan bingung. Long Tianwu menghela nafas. Jika itu orang lain, aku akan sangat bahagia karena ini benar-benar peristiwa yang menggembirakan bagi tentara Dewa Darah kita. Namun, postur Tang Wulin sedikit aneh.
tinggi badannya. Long Yuxue menatap ayahnya. Long Tianwu berbicara, dia memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat dengan garis keturunan yang kuat. Dia juga seorang Saint Craftsman peringkat ke-7. Di mana menurut Anda seorang pemuda yang luar biasa seperti itu dibudidayakan? Long Yuxue menjawab, bukankah dia dipilih dan dikirim oleh Sekte Tang? Long Tianwu berbicara, Sekte Tang tidak mampu menumbuhkan orang yang sangat berbakat. Dia sangat diberkahi oleh surga dan bahkan orang yang disukai dewa. Dia pasti akan menjadi kepribadian yang menjulang di benua di masa depan. Selain itu, dia tampan, jadi ayah percaya bahwa dia sangat menarik. Namun, saya harus memperingatkan Anda untuk menjauh darinya. Ayah hanya bisa berharap Anda tetap aman dan sehat. Petik 2. Long Yuxue sangat bingung. Ayah, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Long Tianwu berbicara dengan suara yang dalam, saya telah memverifikasi statusnya dengan Sekte Tang. Tang Wulin adalah pemimpin dari Shrek Seven Monsters saat ini dari Akademi Shrek. Apakah Anda mengerti sekarang? Long Yuxue gemetar tak terkendali setelah mendengar kata-kata ayahnya. Dia sudah terlalu banyak mendengarkan cerita tentang Shrek Academy dan Shrek Seven Monsters sejak dia masih muda. Dia tidak pernah mengharapkan pemuda, yang memanggilnya sebagai Nyonya, dan memiliki kehausan akan pengetahuan, untuk tanpa curiga menjadi Shrek Seven Monsters saat ini. Kota Shrek dihancurkan dan Akademi Shrek telah jatuh. Dia bertugas terikat pada Akademi sebagai Shrek 7 Monster saat ini. Master Holaola Douluo dari Tang Sekte mengirimnya dengan hanya 2 tujuan. Satu adalah untuk mengasuhnya sementara yang lainnya adalah untuk memastikan pendaftarannya yang sukses di ketentaraan. Shrek dihancurkan, sehingga musuh mereka menargetkan murid-murid Akademi Shrek. Jelas, orang-orang ini menunggu untuk mendapatkan kesempatan emas. Petik 2. Bab 948. Tidak ada mantan anggota Akademi Shrek yang akan pernah meninggalkannya. Di sisi lain, ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh semua kekuatan besar di benua. Dengan demikian, Anda hanya dapat membayangkan tekanan yang harus dia hadapi di masa depan. Orang seperti itu tidak ditakdirkan untuk kehidupan biasa, dan ia pasti akan berada di bawah ancaman bahaya yang terus-menerus. Apakah Anda mengerti apa yang saya coba katakan di sini? Long Yuxue berbicara, tapi pasukan Dewa Darah kita relatif independen, jadi kita tidak akan terpengaruh. Tidak ada seorang pun di sini yang akan mencari masalah dengannya. Long Tianwu menamparkan dahinya. Gadis kecil konyol, dia akan pergi suatu hari nanti. Dia tidak akan pernah tinggal di pasukan Dewa Darah selamanya. Long Yuxue terperangkap dalam kebingungan. Dia akan pergi. Dalam benaknya, dia selalu merasa bahwa prajurit terhebat pasti akan memilih untuk tetap bersama tentara Dewa Darah dan mewariskan warisannya. Setelah dilahirkan dan dibesarkan di sana, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan meninggalkan tempat itu suatu hari. Namun, kata-kata ayahnya mengungkapkan kepadanya bahwa dia berbeda dari Tang Wulin dan bahwa dia akan pergi suatu hari. Sebuah sensasi yang sulit untuk dijelaskan terpancar melalui tubuh Long Yuxue. Dia tiba-tiba berbalik dan lari. Aku akan bertanya padanya. Long Tianwu menghela nafas ketika dia menatap putrinya dengan cepat berlari keluar. Mungkin putrinya benar-benar menyukai pemuda itu. Untungnya, dia sudah diperingatkan sebelumnya. Dia hanya bisa berharap bahwa Yuxue tidak akan mendarat dalam kesulitan. Dia menekan tombol untuk komunikator di atas mejanya. Jenderal, kirim pesanan saya untuk meningkatkan nilai tukar untuk setiap poin prestasi yang diperoleh dari profesi tambahan menjadi 120%. Mereka dapat digunakan untuk menukar nilai yang lebih tinggi tetapi mulai hari ini, mereka tidak dapat digunakan untuk promosi. Hanya poin prestasi yang diperoleh dari pertempuran dapat digunakan untuk meningkatkan pangkat militer. Petik 2. Iya Pak, itu terlalu mudah bagi pandai besi Saint Craftsman peringkat untuk mendapatkan poin prestasi, jadi dia tidak bisa membiarkan Tang Wulin naik terlalu jauh di peringkat begitu cepat. Itu pasti tidak bermanfaat bagi tentara Dewa Darah. Tang Wulin tidak menyadari bahwa kegembiraan Long Yuxue telah menghancurkan mimpinya menggunakan poin prestasi yang ia dapatkan melalui menempa untuk mencapai peringkat tinggi. Setelah Luni pergi membawa laras senapan, Tang Wulin tidak memiliki arus besar pelanggan yang dia bayangkan. Hingga sore hari, Luni membawa 2 petugas wanita. Yang satu mayor, yang satu mengejutkan, seorang kolonel. Keduanya tidak menjelaskan banyak hal, tetapi mereka masing-masing meminta Tang Wulin untuk menempa bagian setelah meminta kutipan. Kedua bagian itu 1000 disempurnakan. Sekali lagi,
Tang Wulin menunjukkan kemampuan penempaannya yang luar biasa. Dia menggunakan waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikan penempaan berkualitas tinggi di bawah pengawasan ketat 3 perwira wanita. Kedua petugas wanita itu tidak banyak bicara setelah mereka membayar poin prestasi, dan mereka pergi dengan Luni. Tidak ada pelanggan lain datang untuk Tang Wulin setelah itu untuk sisa hari itu. Saat malam tiba, Long Yuxue juga tidak muncul. Tang Wulin kembali ke tempat tinggalnya ketika dia yakin bahwa dia tidak akan menerima pelanggan lagi malam itu. Keraguan merayap ke dalam hatinya. Dengan keterampilan menempa seperti miliknya, bagaimana mungkin ia tidak memiliki pelanggan? Mengapa pelanggan berhenti datang di kemudian hari? Apakah ada yang salah di suatu tempat? Baru pada hari berikutnya dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Alasannya adalah karena Luni mencegah informasi bocor. Semua orang tahu nilai seorang pengrajin suci, tetapi siapapun bisa sedikit egois. Semangat menempa permintaan pada sore pertama dimaksudkan untuk menguji kemampuannya lebih lanjut, sementara tidak ada yang muncul setelah itu karena Luni dan teman-teman dekatnya kembali untuk menyiapkan semua barang yang ingin mereka tempa. Mereka mengambil kesempatan ketika Santo pengrajin Tang Wulin tidak populer, sebelum reputasinya menyebar di Blood God Army, untuk membuatnya bekerja pada semua item yang ingin mereka tempa terlebih dahulu. Dengan demikian, Luni membawa total 5 perwira wanita ketika dia datang lagi pagi berikutnya. Beban kerja yang mereka bawa bahkan mengejutkan Tang Wulin. 3 dari perwira wanita membawa seluruh setelan baju besi dari logam yang ditempa roh. Untuk itu, mereka tidak berusaha untuk mempersiapkan pembayaran Tang Wulin, bahkan meminjam sejumlah besar poin jasa malam sebelumnya. Tidak diragukan lagi ini adalah komisi besar. Bolehkah aku bertanya apakah kalian semua lebih suka penempaan roh murni atau logam yang ditempa roh dengan paduan smelted? Tang Wulin bertanya, dia bukan master craftsman yang hanya mampu menempa roh tetapi saint craftsman. Perbedaan antara dua peringkat ini adalah bahwa ia dapat dengan mudah menyelesaikan penempaan sekering dengan semua jenis logam, tidak hanya penempaan jiwa. Armor perang dua kata terlalu penting untuk master armor pertempuran biasa karena ini adalah kelahiran sebenarnya dari armor pertempuran. Selain itu, fondasi yang baik tidak diragukan lagi akan menjadi jalan pintas menuju terobosannya di masa depan. Oleh karena itu, petugas wanita mengindikasikan bahwa mereka menginginkan yang terbaik. 2 dari mereka memilih untuk memadukan 2 jenis logam, sementara perwira wanita kaya lainnya yang memiliki sejarah dinas militer bahkan memilih untuk memadukan 3 jenis logam. Selain permintaan untuk membuat segala macam senjata, Tang Wulin menerima proyek yang membuatnya mendapatkan lebih dari 100.000 poin jasa. Bisnis itu jelas sangat menguntungkan. Semua materi disediakan oleh petugas wanita itu sendiri. Dia hanya membebankan biaya tenaga kerjanya. Namun, kegembiraannya hanya berlangsung hingga siang hari. 100.000 poin prestasi bisa segera mempromosikannya ke jurusan dalam keadaan biasa. Namun, seseorang dari Departemen Pasokan Militer datang ke bengkel penempaannya pada siang hari dan mengumumkan keputusan militer untuk tidak menerima poin prestasi yang diperoleh di luar pertempuran dengan imbalan pangkat militer. Ini langsung membuat Tang Wulin merasa sangat kecewa. Ini jelas ditujukan padanya. Tang Wulin merasa sangat tidak berdaya. Dia mengerti bahwa ini karena ketakutan tentara bahwa dia akan menggunakan penempaan untuk mempromosikan dirinya terlalu cepat, tetapi itu masih merupakan pukulan berat baginya. Akibatnya, Tang Wulin membuat keputusan untuk mengubah papan nama di luar bengkel penempaannya, menyatakan niatnya untuk tidak menerima misi penempaan di bawah tingkat penempaan jiwa. Apa yang terjadi? Long Yuxue akhirnya tiba. Terkejut dengan tanda yang tergantung di depan pintu bengkel penempaannya, dia tidak bisa tidak menanyai Tang Wulin. Tang Wulin menyerahkan gelang dewa darahnya kepadanya dengan tenang. Aku meminjam total 12.000 poin jasa darimu untuk memulai bengkel penempaan ini. Aku akan mengembalikan poin pertama kemudian kita akan membagi 2 sisa keuntungan nanti. Aku tidak ingin mengambil terlalu banyak pekerjaan penempaan lagi, jadi saya minta maaf. Namun, ketika saya mengambil pekerjaan penempa jiwa, kami masih akan membagi keuntungan. Petik 2, Long Yuxue tampak heran ketika dia menatap ekspresi tak acuh Tang Wulin. Apa yang terjadi denganmu? Kupikir Sister Luni menemukanmu banyak pekerjaan hari ini. Tang Wulin berbicara dengan acuh tak acuh, itu benar. Itu berjalan cukup baik, tetapi Departemen Pasokan Militer datang dan memberitahu saya bahwa semua poin prestasi yang diperoleh dari penempaan tidak dapat digunakan untuk meningkatkan pangkat militer. Jika itu masalahnya,
apa gunanya saya mendapatkan banyak poin? Apakah saya menggunakannya untuk menukar makanan? Petik 2. Long Yuxue tertegun sejenak karena dia belum diberitahu tentang ini. Dia langsung terkejut setelah mendengar berita itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang memberitahumu tentang ini? Apakah ini kesalahpahaman? Tang Wulin melewati perintah yang dikirim oleh Departemen Pasokan Militer ke Long Yuxue. Itu telah disegel dengan cap merah markas tentara. Wajah menawan Long Suyue berubah pucat sekaligus setelah membaca nama orang yang mengeluarkan pesanan. Dia segera mengerti bahwa ini adalah perbuatan ayahnya. Apalagi itu karena tindakannya sendiri. Aku akan bertanya pada mereka. Long Yuxue berbalik dan lari setelah mengatakan itu. Tang Wulin menghela nafas saat melihatnya pergi dengan terburu-buru, tetapi tatapannya tiba-tiba menjadi fokus sekali lagi. Jadi aku tidak bisa mengandalkan penempaan untuk mempromosikan diriku di ketentaraan, kan? Baiklah kalau begitu, aku hanya akan mengandalkan pertempuran untuk mengangkat diriku. Petik 1. Gelang Bloodguard-nya telah ditingkatkan oleh Departemen Perlengkapan Militer sebelumnya hari itu. Keberanian militernya dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian bisa didapatkan melalui penempaan sementara, yang lain bisa didapat ketika dia membunuh makhluk abisal dalam pertempuran. Keputusannya untuk hanya menerima pekerjaan yang membutuhkan penempaan jiwa atau penyempurnaan yang lebih tinggi bukanlah karena dendam, tetapi setelah pertimbangan yang cermat. Tang Wulin tidak akan keberatan menjadi sedikit lelah jika dia bisa mendapatkan poin prestasi dari menempa untuk meningkatkan pangkat militernya, tetapi jika poin pahalanya tidak dapat digunakan untuk meningkatkan pangkat militernya maka dia tidak akan membuang waktu untuk menempa lagi. Dia perlu meningkatkan pangkat militernya sesegera mungkin, jadi dia akan mencadangkan waktunya untuk mengambil bagian dalam pertempuran. Tentu saja, dia masih harus menyelesaikan pekerjaan penempaan yang telah dia terima dengan kemampuan terbaiknya. Hari sudah senja ketika Long Suyue kembali. Matanya merah ketika dia kembali. Jelas dia menangis. Maaf, Wulin. Aku tidak berhasil meyakinkan mereka. Suara Long Yuxue terdengar sedikit serak. Tang Wulin baru saja menyelesaikan menempa fondasi untuk sepotong baju perang dua kata. Dia tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Tidak apa-apa, begini, aku telah memperoleh 100.000 poin jasa dalam waktu yang singkat. Kami akan membaginya, dan kamu dapat membeli apapun yang kamu inginkan. Ditambah lagi, nilai hanya menerima pekerjaan penempaan jiwa relatif lebih tinggi, saya hanya bisa meninggikan diri dengan berlatih penempaan jiwa. Mungkin, lebih banyak tugas penempaan jiwa akan segera datang. Sayang sekali kita tidak bisa memanfaatkan poin prestasi untuk meningkatkan pangkat militer kita bersama. Tapi tidak apa-apa, kita akan mendapatkan lebih banyak poin sehingga kami bisa menjadikanmu Meisha kelas atas. Petik 2. Bab 949. Long Yuxue mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke Tang Wulin. Dia menggigit bibir kemerahannya ketika dia melihat senyum hangat di wajahnya. Maafkan saya. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum dan berkata, ini adalah keputusan dari otoritas yang lebih tinggi. Mengapa Anda meminta maaf? Suara Long Yuxue tiba-tiba terdengar seolah dia gelisah. Tapi kalau aku tidak memberitahu ayah tentang ini, kamu tidak akan ditemukan ketika kamu mengumpulkan poin jasa. Kamu bisa menjadi setidaknya utama. Tang Wulin berjalan di depannya. Tuan, tidak apa-apa. Saya percaya bahwa saya bisa menjadi mayor segera dengan mengandalkan kemampuan saya. Jika Anda ingin membantu saya, maka silakan buat pengaturan bagi saya untuk mengambil bagian dalam pertempuran di Gua Abisal sesegera mungkin. Petik 2. Long Yuxue mengangguk. Kamu seharusnya sudah memasuki tahap pertarungan sebenarnya dari latihan spesialmu. Layanan khusus kami memiliki konsesi untuk memasuki jurang. Aku akan membawamu ke sana besok. Kami akan memilih peralatan kami besok karena kamu memiliki poin jasa sendiri sekarang. Baik, petik 2. Dini hari berikutnya, Long Yuxue datang mencari Tang Wulin di tempat tinggalnya. Tang Wulin bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan menumbuhkan mata iblis ungu ketika dia melihatnya mendekat. Dia adalah gadis yang berhati hangat. Tuan, Tang Wulin buru-buru menuruni tangga. Ayo pergi, aku akan membawamu ke Departemen Persediaan Militer. Long Yuxue tampaknya sudah pulih setelah istirahat malam. Dia tampak dipenuhi dengan energi. Departemen Persediaan Militer bertanggung jawab atas semua peralatan di tentara. Tang Wulin mengikuti Long Yuxue di sana dan menemukan bahwa tidak ada tentara-tentara Dewa Darah lain di sana kecuali beberapa anggota staf.
Kami di sini untuk membeli beberapa peralatan. Long Yuxue memperlihatkan gelang dewa darahnya. Silakan pilih satu opsi. Layar sentuh elektronik muncul di depan Tang Wulin dan Long Yuxue. Long Yuxue berbicara, ada beberapa peralatan yang harus Anda pilih seperti perisai isolasi abisal. Dengan itu, Anda dapat menggunakan jiwa bela diri Anda secara bebas tanpa dipengaruhi oleh aura penghancuran di pesawat abisal. Jika tidak, Anda tidak akan dapat untuk menggunakan jiwa bela diri Anda. Ini adalah peralatan dasar, sehingga hanya berharga 100 poin. Sangat murah. Pada kenyataannya, Federasi menginvestasikan sejumlah besar sumber daya dan uang untuk meneliti perkembangannya. Petik 2. Dia sudah memilih item seperti ikat kepala untuk Tang Wulin saat dia berbicara. Itu adalah perisai isolasi abisal yang dia sebutkan. Lalu, kamu akan membutuhkan beberapa peralatan untuk pertahanan diri, seperti penyearah spasial. Item ini dapat membelokkan ruang di sekitarmu setelah dipicu. Ketika kamu terjebak dalam pengepungan yang ketat, sangat penting untuk menggunakan ini untuk melengkungkan ruang sehingga Anda dapat menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Dan juga ini. Anda akan memerlukan rompi siluman juga. Kenakan itu dan itu akan melepaskan semacam fluktuasi aisa abisal yang membuat makhluk abisal tidak dapat mendeteksi keberadaan Anda melalui kekuatan spiritual atau aura Anda. Meskipun itu tidak benar-benar membuat Anda tidak terlihat, itu adalah kebutuhan untuk misi layanan khusus kami. Anda harus mendapatkannya. Petik 2. Long Yuxue mengambil inisiatif untuk membantu Tang Wulin memilih peralatan yang sesuai satu demi satu saat ia melanjutkan penjelasannya. Hampir semua peralatan yang tersedia di sini ditargetkan pada makhluk abisal. Tang Wulin merasa bahwa yang paling praktis adalah rompi siluman dan perisai isolasi abisal. Dua item ini dapat memastikan bahwa dia bisa mengekspresikan kekuatannya pada skala terbesar yang memungkinkan. Apakah kamu membutuhkan senjata jarak jauh? Long Yuxue bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak saat ini, kupikir. Oh benar, apakah aku diizinkan menggunakan mesya ketika aku bertarung melawan makhluk abisal? Long Yuxue mengangguk. Tentu saja, kamu bisa. Namun, kamu harus mengkonsumsi banyak energi untuk menyembunyikan aura mesyamu. Umumnya, semua orang akan membawa mesya mereka, tetapi mereka tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Mereka akan hanya meluncurkannya ketika mereka dalam bahaya besar. Ini digunakan untuk keluar dari pengepungan atau memusnahkan musuh dengan cepat. Petik 2. Dada Tang Wulin diperketat karena dia mengingat metode pertempuran yang guru Mu Ye ajarkan sejak lama. Meskipun Mu Ye tidak dapat menjadi Hyper Douluo karena dia terlalu berinvestasi dalam mempelajari mesya, dia pernah mengatakan kepada Tang Wulin bahwa mesya sangat penting untuk peperangan modern. Banyak tuan baju perang mengabaikan hal itu dan berpikir kalau baju tempur sudah mengalahkan mesya, jadi sama sekali tidak perlu bagi mereka lagi. Namun, teori Mu Ye adalah bahwa baju perang dan mesya dapat bekerja sama satu sama lain. Mesya seperti lapisan luar armor tempur, jadi jika kombinasi itu bagus, itu bisa meningkatkan kapasitas bertarung master jiwa secara keseluruhan. Tang Wulin sangat setuju dengan konsep itu. Hari itu, Atlas Douluo bisa memiliki mesya merah yang melengkapi armor pertempuran 4 kata, dan mungkin dia bahkan akan selamat dari cobaan. Dengan demikian, Tang Wulin telah berpikir tentang mencari peluang untuk membangun dirinya sendiri sebuah mesya yang kuat. Mesya kuning yang dia gunakan sebelumnya jelas tidak cocok untuknya. Kemampuan ofensif dan defensifnya terlalu lemah. Pertahanan yang disediakan dari tubuh naga emas Tang Wulin dan baju tempur sudah begitu besar sehingga dia bahkan bisa mengalahkan mesya hitam. Dia sedang mempertimbangkan ke arah mana dia harus fokus ketika dia membuat mesya di masa depan dalam keadaan seperti itu. Tang Wulin membeli 3 peralatan yang disebutkan di atas sementara sisanya dari pembelian termasuk perangkat jiwa sekali pakai seperti bom. Seseorang tidak akan pernah memiliki cukup barang-barang seperti itu. Dia tidak terlalu pandai dalam perangkat jiwa pada awalnya, tapi sejak Shrek Academy dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, dia akhirnya mengerti alasan menyakitkan kepunahan makhluk jiwa. Senjata jiwa umat manusia telah mencapai tingkat yang menakutkan. Ada batas kekuatan manusia, tetapi senjata masih dikembangkan tanpa akhir. Planet itu bisa dihancurkan suatu hari nanti. Tang Wulin percaya bahwa mungkin saja seluruh planet ini bisa hancur jika sejumlah besar amunisi jinak tetap milik God Killer dipicu.
Federasi membuat keputusan untuk membatasi amunisi hingga 3 tidak hanya karena mereka memiliki sumber daya yang terbatas tetapi juga karena mereka takut untuk diri mereka sendiri. Di sisi lain, fakta bahwa 2 amunisi Sol tetap peringkat God Killer menghancurkan kota Shrek hanya akan menyebarkan ketakutan akan senjata jiwa lebih jauh. Tang Wulin telah mendengar bahwa Federasi bahkan menginvestasikan lebih banyak sumber daya ilmiah untuk meneliti kendaraan udara, meskipun ia tidak yakin seberapa jauh mereka telah berkembang. Hanya itu yang kamu beli. Sebenarnya, mecha berukuran kecil itu cukup bagus. Ini dilengkapi dengan kemampuan bertarung dari mecha ungu dan banyak fungsi lain-lain seperti radar. Ini cukup mengesankan, Long Yuxue mengingatkan Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin membeli cukup banyak peralatan sekali pakai, total pengeluarannya hanya beberapa ribu poin. Baginya bukan apa-apa karena dia sudah memiliki puluhan ribu poin prestasi. Long Yuxue menerima setengah dari poin prestasi Tang Wulin yang menjadi tanggung jawabnya sebagai investor, tetapi dia tidak mengambil kembali investasi awalnya dan juga tidak keberatan dengan keputusan Tang Wulin untuk hanya menerima tugas-tugas kelas atas di bengkel penempaannya. Saya akan mengambil ini dulu. Saya akan melakukan penyesuaian setelah pertempuran jika saya membutuhkan peralatan lain, kata Tang Wulin kepada Long Yuxue. Long Yuxue mengangguk. Baiklah, memiliki peralatan sebanyak ini sebagai rekrutan baru sudah dianggap lebih dari yang lain. Apalagi, ini aku akan melindungimu, kamu akan melindungiku. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Long Yuxue tersenyum tetapi tidak menjelaskan lebih jauh. Ayo pergi, mulai dari sini, aku akan membawamu ke pertempuran yang sebenarnya, tetapi kamu harus ingat untuk mengikuti semua perintah begitu kita tiba di lorong abisal. Kalau tidak, kamu akan dihukum dengan keadilan militer. Tidak ada tanda-tanda bercanda di wajahnya di akhir pembicaraan. Tang Wulin segera mengangguk. Ya, Tuan, dia tidak tahu jalan keluarnya, jadi tidak ada keraguan bahwa yang terbaik adalah dia mempercayai kebijaksanaan Long Yuxue. Setidaknya dia bisa memberinya pengalaman yang paling dibutuhkannya saat ini untuk membiasakan diri dengan pesawat abisal. Long Yuxue membawa Tang Wulin saat mereka langsung menuju bagian belakang tentara Dewa Darah setelah mereka meninggalkan Departemen Pasokan Militer. Dia melemparkan sepasang alat ski ke Tang Wulin begitu mereka keluar dari barak tentara Dewa Darah. Apakah kamu tahu cara menggunakan ini? Tang Wulin menjawab dengan senyum pahit di wajahnya, tidak terlalu banyak. Long Yuxue tersenyum. Aku pikir kamu akan beradaptasi dengan mereka sebentar lagi dengan keterampilanmu dalam mengendalikan tubuhmu. Ikuti aku, pisahkan kakimu dan gunakan alat ski untuk melambat. Dia sudah mengenakan celana ski sambil berbicara. Dia memimpin dan meluncur ke depan. Mereka berada di gunung yang tertutup salju, jadi bermain ski benar-benar moda transportasi terbaik di lingkungan ini. Cukup sulit bagi Tang Wulin untuk membiasakan diri dengan papan ski ketika ia mulai bergerak maju dengan cepat. Long Yuxue dengan tangkas menggunakan alat skinya untuk mengendalikan arahnya sementara Tang Wulin tampaknya menembak lurus ke depan. Namun, dia tidak takut karena dia selalu bisa terbang dengan perlengkapan perangnya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Daerah salju itu sangat datar. Meskipun Tang Wulin terus melaju, setidaknya tidak ada halangan di depannya. Dia menyaksikan gerakan Long Yuxue di depan sementara dia mencoba untuk mencobanya sendiri. Tubuhnya berayun begitu banyak sehingga ia nyaris jatuh beberapa kali, tetapi ia berhasil mengandalkan kontrol terampil yang ia miliki atas otot-ototnya untuk menstabilkan dirinya. Bab 950. Sedikit demi sedikit, dia mulai memahami beberapa teknik untuk bergoyang kiri dan kanan sambil mengendalikan pusat gravitasinya, dan dia akhirnya bisa mengurangi kecepatannya. Dia meluncur lebih dari 10 menit ketika Long Yuxue tiba-tiba berteriak dari depan, "Hati-hati! Gua abisal ada di depan. Perlambat dirimu." Saat dia mengatakan itu, dia mengontrol ski dengan terampil untuk melambat, tetapi Tang Wulin tidak gesit seperti dia. Dia terus maju dengan kecepatan yang sama. Tang Wulin tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengencang di pinggangnya. Dia tidak menyadari bahwa Long Yuxue telah tiba di belakangnya dan meraih pakaian itu di pinggangnya. Dia dengan cepat mulai melambat ketika Long Yuxue membantunya melambat dengan lembut. "Tuan, keterampilan bermain ski Anda sangat mengesankan." Mereka berdua akhirnya berhenti ketika mereka berada beberapa ratus meter dari gua besar. Mulut raksasa itu berdiameter lebih dari 3.000 meter. Long Yuxue mengambil alat ski dari kakinya dan berbicara kepada Tang Wulin, "Ini adalah salah satu keterampilan dasar dalam tentara Dewa Darah.
Anda akan terbiasa dengan hal itu secara alami setelah datang ke sini beberapa kali lagi. Tang Wulin mengangguk. Memang benar bahwa bermain ski seharusnya tidak menjadi masalah baginya selama dia punya waktu yang cukup untuk beradaptasi dengannya. Long Yuxue berbicara dengan suara yang dalam, lintasan abisal tepat di depan kami. Anda masih ingat bagaimana Anda masuk selamat tes kemarin, kan? Itu sama di sini hanya bahwa lokasi sebenarnya jauh lebih besar daripada simulasi tes. Selain itu, ada banyak makhluk abisal di sana. Hati-hati dan dengarkan perintah saya. Jangan ragu ketika saya memerintahkan Anda untuk kembali jika kita menghadapi kekuatan yang luar biasa. Apakah Anda mengerti? Petik 2. Mengerti. Tang Wulin mengangguk. Long Yuxue berhenti berjalan ketika dia tiba di depan gua raksasa. Tang Wulin berdiri di sampingnya dan melihat ke bawah. Semuanya gelap di sana dengan sesekali suara gema yang keras dan bergemuruh. Salju meluncur turun dari sekitarnya dari waktu ke waktu sementara es besar terbentuk di daerah sekitar gua. Mulut gua selebar 3000 meter itu terlihat seperti rahang besar dan rakus yang mampu menelan apapun. Long Yuxue menekankan tangan kanannya ke dadanya. Segera setelah itu, Tang Wulin bisa mendengar serangkaian bunyi dentang. Sepotong kecil logam retak terlebih dahulu, diikuti oleh sisik logam yang terbuka dan menutupi seluruh tubuh Long Yuxue. Itu adalah mesia kecil. Mesia menutupi seluruh tubuh Long Yuxue, tetapi hanya setinggi 3 meter dengan sepasang sayap terlipat di punggungnya. Ukurannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan mesia biasa. Udara dihembuskan dari bawah kakinya, menangguhkan tubuhnya di udara. Hormatmu seharusnya 2 kata baju perang, kan? Lepaskan saja, jangan ragu bahkan untuk sesaat ketika kita turun, dan juga, nyalakan perisai isolasi abisal dan rompi sembunyi-sembunyimu. Tang Wulin melakukan apa yang diperintahkan. Dia segera bisa merasakan bahwa lapisan udara dilepaskan dari cincin logam di kepalanya dan menyelubungi tubuhnya sekaligus. Sementara itu, fluktuasi aneh sepertinya berdenyut dari rompi silumannya. Itu memiliki frekuensi aneh yang seharusnya meniru itu di pesawat abisal. Memicu itu dengan kesadarannya, potongan baju perang emas mulai melepaskan sendiri dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Ketika sepasang sayap naga emas yang sangat besar membuka dan menyebar di belakang punggungnya, bahkan Long Yuxue, yang telah mengetahui bahwa Tang Wulin adalah Master Armor pertempuran 2 kata, tidak bisa menahan diri untuk terjebak dalam mantranya. Matanya berbinar saat dia menatapnya. Armor yang luar biasa. Aku telah melihat armor 3 kata yang terlihat kurang mengesankan daripada milikmu. Tolong bantu aku untuk menempa logam yang diperlukan untuk 1 set armor perang 2 kata ketika kita kembali. Aku ingin menjadi 2 kata Battle Master Armor segera, jadi aku tidak akan membutuhkan mini mecha lagi. Petik 2. Tentu, Tang Wulin langsung setuju. Bahan yang digunakan dalam baju perang 2 kata berbeda karena ditempa dari 3 jenis paduan. Selain itu, dia menambahkan sesuatu yang istimewa untuk baju perangnya, tentu saja. Ornatenes armor perang tidak hanya untuk pertunjukan di permukaan tetapi juga karena itu tertulis dengan lebih banyak sirkuit inti. Alam telah memberkahi Tang Wulin dengan tubuh yang kuat, jadi dia mampu menahan lebih banyak peningkatan energi daripada orang biasa. Dengan demikian, efek amplifikasi armor tempurnya lebih besar dari armor pertempuran 2 kata biasa. Ini ditentukan oleh kekuatan tubuhnya. Di bawah kendali kekuatan jiwanya, sayap Tang Wulin menyebar sehingga tubuhnya melayang di udara. Sisik pada baju perangnya memancarkan aliran cahaya keemasan, memantulkan lanskap bersalju. Meskipun Long Yuxue dalam mini mechanya tampak lebih tinggi dan lebih besar, mechanya tampak sangat canggih sehingga mirip dengan pakaian pengemis dibandingkan dengan baju tempur Tang Wulin. Ayo pergi, dia menekan rasa irinya saat dia mengagumi sirahnya. Bocah itu benar-benar membuktikan dirinya sebagai pemimpin dari Shrek Seven Monsters saat ini. Hanya dengan menilai dari baju perangnya, kamu bisa tahu betapa luar biasanya dia. Petik 1. Tang Wulin membentangkan sayapnya ke belakang saat ia melompat ke gua bersama dengan Long Yuxue. Long Yuxue meluncur ke dinding gua sementara dia berputar ke bawah. Serangkaian pemindaian elektronik segera dipicu di bawah ini. Gelang Bloodguard di tangan mereka bersinar, jadi tidak ada keraguan bahwa ini adalah perangkat verifikasi identitas yang dipasang oleh Bloodguard Army. Long Yuxue pernah mengatakan kepada Tang Wulin bahwa tentara Dewa Darah menghabiskan bertahun-tahun kerja keras untuk membangun sistem pertahanan yang sangat kuat di pinggiran jalur abisal ini, yang efektif terhadap serangan internal dan eksternal. Mereka akan diserang berat begitu makhluk abisal berusaha untuk menyerbu keluar dari gua,
jadi ini juga merupakan pertahanan lapisan terakhir untuk lorong abisal. Dinas Rahasia diberikan otoritas khusus seperti yang diharapkan. Keduanya segera mendarat di internet di bawah jurang. Tang Wulin pernah bertanya dari Long Yuksue tentang apa yang ada di bawah jaring besar jika seseorang terus turun. Long Yuksue memberitahunya bahwa ini dulunya adalah bagian abisal yang sebenarnya karena makhluk abisal yang paling kuat hanya bisa keluar melalui celah yang cukup besar bagi mereka. Setelah itu, disegel dengan upaya gabungan dari kekuatan besar pada saat itu. Hanya bagian-bagian yang lebih kecil masih ada dan dengan demikian menghasilkan bagian abisal saat ini. Bagian dalam lorong gelap gulita ini dijaga oleh 2 batalion setiap saat. Meskipun Blood God Army relatif kecil, kapasitas bertarung mereka sangat kuat dengan peralatan paling mutakhir. Mereka menjaga pesawat abisal selama bertahun-tahun dan menghentikan makhluk-makhluk abisal dari membawa bencana ke benua Douluo. Kali ini, Long Yuksue tidak mengizinkan Tang Wulin berjalan di depannya seperti yang dia lakukan dalam pengalaman mereka sebelumnya selama tes. Dia berjalan maju dengan langkah besar ke lorong itu. Bagian dalam lorong itu tidak sepenuhnya hitam pekat, karena setiap bagian pengganti diterangi. Itu jelas bahwa ini adalah zona aman dan semua lampu telah dipasang oleh tentara Dewa Darah. Mereka segera bertemu dengan seorang prajurit dari Blood God Army dan melewati pos pemeriksaan dengan lancar dengan mengandalkan sinyal layanan rahasia gelang Dewa Darah mereka. Mereka terus menjelajah ke dalam dan tiba di platform lorong pertama. Tempat ini telah menjadi dunia logam dengan segala macam perangkat jiwa yang dipasang di mana-mana, dan bahkan ada ruang logam yang digunakan untuk beristirahat. Long Yuksue berbisik kepada Tang Wulin dengan lembut, ada ratusan lorong abisal sekarang, dengan total 36 petikan tingkat tinggi yang bisa dilewati oleh makhluk abisal yang lebih berbahaya. Misalnya, Momei yang sudah Anda temui adalah salah satu makhluk abisal kelas atas. Yang Anda lihat kemarin hanyalah larva. Kita akan ditakdirkan jika itu adalah orang dewasa. Ini adalah makhluk yang bahkan akan menyusahkan judul Douluo tetapi juga spesies terkecil di antara mereka, makhluk abisal kelas atas. Dikatakan bahwa Ratu Abisal berasal dari klan Momei. Petik 2. Tang Wulin bertanya, jadi ke arah mana kita sekarang? Long Yuksue menjawab, bagian-bagian abisal dikategorikan sebagai kelas S, kelas A, kelas B, dan kelas C. Ini pertama kalinya Anda di sini, jadi, tentu saja, kita akan pergi ke bagian kelas C. Bagian-bagian dari kelas ini adalah sedikit lebih sempit, sehingga makhluk abisal yang dapat melewatinya memiliki kekuatan terbatas. Ini cukup aman untuk kita jelajahi, membuatnya nyaman bagi Anda untuk belajar tentang makhluk itu. Baik, petik 2. Setelah beberapa kata dengan markas, Long Yuksue membawa Tang Wulin ketika mereka memasuki sebuah bagian yang hanya setinggi seorang pria.